Orang melepas kacamata mereka dan menyeka air mata dari sudut mata mereka. Seolah-olah mereka telah menderita ketidakadilan yang besar. Jiang Tang menundukkan kepalanya dan berpura-pura serius, lalu dia berkata dengan keras, tahun ini Korea Selatan telah bangkit. Dan nilai pasar Happy Group kami terus mencapai titik tertinggi baru. Menurut data terbaru, nilai pasar Happy Group kita telah melampaui angka 700 miliar dolar AS. Di satu sisi, ini berkat upaya seluruh anggota keluarga. Dan di sisi lain, ini juga merupakan hasil dari investasi berkelanjutan dan pembelian obligasi oleh Happy Group kita. Ada putaran tepuk tangan hangat lagi dari penonton. Jiang Tang berhenti, lalu mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi, apakah 700 miliar dolar AS adalah tujuan Happy Group kita? Bukan, tujuan Happy Group kita adalah menembus angka triliun. Happy Group kita bersumpah untuk menjadi salah satu dari 3 grup keuangan teratas di Korea Selatan. Oke, Smekta, triliun, Smekta, 3 teratas, Smekta. Terdengar ledakan tawa dari para penonton yang terus bergemuruh setuju dengan pidato Jiang Tang. Setelah menikmati manisnya selama lebih dari 10 detik, Jiang Tang pura-pura menekan tangannya. Meskipun anggota keluarga bersemangat tinggi. Beberapa orang akan bertanya industri apa lagi yang dapat dikembangkan oleh Happy Group kita untuk mengisi kesenjangan nilai pasar 300 miliar dolar AS. Bisakah seseorang memberitahu saya? Jiang Tang membuat pertanyaan itu menggantung dan melihat ke semua orang. Peningkatan nilai pasar sebesar 300 miliar. Bisnis macam apa ini? Anda tidak ingin grup terlibat dalam perjudian pornografi dan narkoba, kan? Ashiba, perlukah Anda mempertaruhkan nyawa Anda seperti ini? Anggota keluarga Jiang yang hadir saling memandang dengan bingung dan semua orang memiliki tebakan yang berbeda. Bukankah bisnis yang memiliki ruang pertumbuhan yang begitu besar semuanya tertulis dalam hukum pidana? Saya melihat bahwa tidak ada yang mencapai kesimpulan setelah diskusi. Jiang Tang memberi isyarat pelan. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dengan percaya diri dan tenang. Beberapa karakter Korea berukuran besar muncul di layar proyeksi besar di belakangnya Happy Health Medical and Pharmaceutical. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merayakan. Seluruh suasananya sangat aneh. Dan semua orang saling memandang. Jiang Tang tidak terkejut dengan reaksi orang-orang yang hadir. Dia memegang mikrofon dan nadanya tidak sebersemangat sebelumnya. Jiang Tang berkata kepada semua orang dengan nada setenang mungkin. Para anggota keluarga yang terhormat, saya tahu bahwa setiap orang masih memiliki bayang-bayang dan ketakutan tentang kesehatan. Ya, saya tidak menyangkal bahwa kecelakaan 20 tahun lalu menyebabkan kerugian besar bagi grup bahagia kita. Namun, Anda tidak dapat menyangkal bahwa industri kesehatan sekarang menjadi industri arus utama yang sangat menguntungkan. Di Amerika Serikat, berbagai kelompok medis dan farmasi menghasilkan banyak uang. Belum lama ini, seorang teman saya berada di rumah sakit. Dia hanya mengobrol dengan dokter selama 15 menit dan dikenakan biaya 5.600 dolar AS. Kecepatan industri medis mereka menghasilkan uang sebanding dengan merampok bank. Mengobrol selama 15 menit dan mengenakan biaya 5.600 dolar AS bahkan lebih menguntungkan daripada berurusan dengan barang selundupan. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda ingin ketinggalan dalam industri ini? Semua orang di tempat kejadian berbicara dengan suara rendah pada awalnya dan semua orang tampak sedikit pendiam. Tampaknya saudara laki-laki dan perempuannya masih enggan menyerah dan ingin terlibat dalam perawatan medis dan pengobatan. Kecelakaan 20 tahun lalu itu hampir menghancurkan Happy Group kami. Sekarang grup itu mulai berkembang sedikit, mereka ingin masuk ke bisnis ini lagi. Tapi Anda tidak bisa menyangkal bahwa bisnis ini menghasilkan uang dengan cepat. Ini keuntungan besar. Ya, jika Anda tidak menghasilkan uang. Anda bajingan, lihatlah industri medis dan farmasi saat ini di Amerika Serikat. Tidak ada bedanya dengan perampokan. Tapi bagaimana jika sesuatu seperti yang terjadi 20 tahun lalu terjadi lagi? Ashiba, apa yang kamu takutkan kita mampu bertahan 20 tahun lalu? Sekarang grup bahagia kita berkembang pesat, ada yang perlu ditakutkan. Bahkan setelah sesuatu terjadi, kita bisa menyalahkan orang Cina seperti yang kita lakukan 20 tahun lalu. Lagi pula, orang Cina akan mendukung kita, jadi kerugian terbesar kita sekarang hanyalah sebagian keuntungan. Ya, sekarang negara kita telah mencapai puncak Asia. Bahkan jika kita meminta orang Cina untuk memakan semua produk kesehatan di bawah standar, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bab 895 semuanya tentang uang. Pasar senilai 300 miliar dolar AS. Setelah semua orang bergumam dengan suara pelan, seseorang memimpin dan berteriak dengan keras. Saya akan selalu mendukung keputusan Nona Jiang Tang. Smekta didorong oleh Two Roaders juga mulai berteriak. Mendukung Nona Jiang Tang berarti mendukung diri kita sendiri. Smekta, kita ingin menghasilkan uang. Kita ingin berkembang. Smekta, semuanya tentang uang. Smekta. Jiang Tang mengangkat sudut mulutnya saat dia melihat sorak-sorai dan teriakan dari penonton dengan puas. Dia membungkuk penuh kasih sayang kepada semua yang hadir dan berkata terima kasih atas dukungan kalian semua, anggota keluarga saat ini. Jiang Chong naik ke atas panggung dan membisikkan sesuatu di telinga Jiang Tang, kemudian matanya tiba-tiba beralih ke kincuan. Jiang Tang berkata dengan semangat kepada semua yang hadir, anggota keluarga tersayangku, aku tahu bahwa semua orang akan takut untuk memulai kembali proyek kesehatan bahagia. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa 20 tahun yang lalu saudara laki-laki saya dan saya dapat menyelamatkan grup Happy dari bahaya.
20 tahun kemudian saudara laki-laki saya dan saya juga akan merencanakan pengembangan grup ke depan hari ini agar semua orang mengesampingkan kekhawatiran mereka. Saudara laki-laki saya secara khusus membawa Pangeran Grup Sen di kota ajaib Tiongkok ke pesta kami. Setelah Jiang Tang selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Qin Chuan. Ada 2 lampu sorot di tempat kejadian, mengikuti iramanya. Dan cahaya menyinari Qin Chuan. 20 tahun lalu, Grup Sen memecahkan masalah produk kami. 20 tahun kemudian, Pangeran Grup Sen datang ke tempat kejadian secara langsung. Atas nama grup, dia akan bersumpah setia kembali kepada grup Happy kita. Setelah mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Qin Chuan. Jiang Chong sudah berjalan ke sisi Qin Chuan. Anak muda, kau menyinggungku hari ini. Aku ingin memberikan pukulan kombinasi kepada grup Senmu untuk menghukum kesombonganmu. Namun, saudara perempuanku baik hati dan penyayang. Dia tahu bahwa kau masih muda dan bodoh, jadi dia menyuruhku untuk tidak mengganggumu. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya dan menatap langsung ke arah Jiang Chongsuan. Pihak lain tersenyum canggung dan melanjutkan, dia tidak hanya menyuruhku untuk tidak mengganggumu, tetapi juga memintaku untuk memberi keluarga Sen Anda kesempatan untuk mengembangkan bisnis baru dengan Happy Group kami. Bisnis baru ini adalah Happy Health Project yang baru saja Anda lihat yang merupakan pasar senilai 300 miliar dolar AS, mata Qin Chuan miring. Dan dia berkata dengan suara dingin, apakah ini rencana saudara perempuanmu atau ini semua rencanamu? Jiang Chong tercengang, dia tidak menyangka bahwa keadaan Qin Chuan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Anda meminta saya untuk datang ke Villanot untuk meminta maaf. Anda sengaja meminta saya untuk mendengarkan proyek kesehatan bahagia Anda. Semua pernyataan sebelumnya adalah bagian dari rencana Anda. Jika Anda benar-benar bertemu dengan seorang idiot yang lemah kemauan dengan, saya khawatir dia akan benar-benar terintimidasi oleh Anda. Jiang Chong langsung marah. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chuan benar-benar melihat melalui rencananya. Ketika dia mengetahui bahwa Qin Chuan adalah pangeran dari Sen Group, Jiang Chong, yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis, punya rencana. Dia ingin menakut-nakuti Qin Chuan terlebih dahulu, membuatnya panik dan kehilangan arah. Kemudian biarkan pihak lain datang ke rumah secara langsung. Dan setelah tiba, dengarkan pidato cuci otak dari saudara perempuanku. Kemudian dia muncul seperti penyelamat. Qin Chuan diberi kesempatan untuk menebus dosanya di tempat dan diminta untuk menandatangani rencana kerjasama atas nama Sen Group dan Happy Group. Semuanya berjalan sangat lancar sebelum Qin Chuan berbicara. Tapi Jiang Chong tidak pernah menyangka bahwa ketika sampai pada langkah terakhir, Qin Chuan tampak seperti orang yang berbeda. Anak si Bayu, apakah kamu memberiku muka? Aku sudah memberitahumu dengan baik, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kau bersikeras aku menggunakan cara yang tidak benar. Siapa kau? Kau pikir siapa grup Senmu, dengan skala hanya 10 miliar? Cara, kau ingin menggunakan statusmu sebagai pangeran grup Sen untuk bersaing dengan grup Happy Cool? Itu tidak ada artinya, boy. Jangan kira aku menggertakmu dengan memutus kerjasama antara grup Happy dan grup Sen. Saya tidak peduli sama sekali dengan ukuran bisnis kecil Anda. Jika saya mengatakan saya akan menghentikan kerjasama, saya akan menghentikan kerjasama. Tetapi bisnis-bisnis itu adalah sumber kehidupan Anda. Tanpa supermarket dan barang-barang Happy Group kami, pusat perbelanjaan Anda akan cepat layu, kata Jiang Chong. Sambil meraih lengan Qin Chuan dan berkata, nak saya menyarankan Anda untuk menyetujui saran saudara perempuan saya. Jika tidak, aku akan memastikan bahwa grup Sen Anda tidak akan pernah pulih. Anda harus tahu posisi Anda. Grup Yusen dan Anda orang Cina adalah anjing kami orang Korea. Kami orang Korea akan selalu menginjak kepala Anda orang Cina. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian tubuhnya bergetar. Guncangan ini seperti tetesan hujan yang jatuh ke danau, menciptakan riak. Otot-otot di lengan Qin Chuan bergetar. Dan gelombang gemetar itu ditransmisikan ke tangan Jiang Chongsuan, tiba-tiba tangannya terasa seperti dipukul keras oleh benda tumpul. Dalam sekejap seluruh tulang telapak tangan kanan Jiang Chongsuan hancur dan seluruh tangannya menjadi cakar ayam. Jiang Chong tertegun. Markas besar FBI Amerika Serikat, Jennifer melihat Franklin tiba-tiba terdiam dan dengan cepat bertanya, Franklin Spikakun Dowin, siapa ini? Saat ini, punggung Franklin basah oleh keringat. Karena ketika Anda mengklik beranda ini dan melihat videonya, perasaan konspirasi yang sangat kuat entah kenapa menghampirinya. Franklin berkata, ya, ini akun TikTok Jiang Chongsuan, ketua Happy Group. Jiang Chong menghitungnya. Jennifer sedikit bingung. Apa yang mengejutkanmu tentang ini, Direktur? Tidakkah menurutmu ini semua hanya kebetulan? Bertepatan ya, sekarang setelah kupikir-pikir semuanya tampak salah. Jika kamu ragu lagi aku akan menembakmu, Jennifer berkata dengan marah. Franklin ini entah memberikan laporan dengan nada rap atau mereka hanya menggambarkan sesuatu dengan ragu-ragu. Direktur Tuan Qin sangat tenang dan tenang hari ini. Dia sama sekali tidak tampak terkejut dengan kemunculan Jiang Chongsuan. Terlebih lagi selama seluruh proses pertemuan mereka, reaksi Tuan Qin adalah bahwa dia tidak mengenal orang lain. Tetapi ketika dia berbalik, dia sedang memeriksa beranda Douyin Jiang Chongsuan. Tidakkah menurutmu kecepatan pencarian Tuan Qin terlalu cepat? Nafsu makan Jennifer langsung hilang. Dia menghela napas lega dan berkata, ini bukan apa-apa bagi Tuan Qin. Dia adalah orang yang dapat melawan pusat data FBI kami. Seberapa sulit baginya untuk mendapatkan akun sosial seseorang? Ketua, saya belum selesai. Franklin menambahkan Jennifer. Direktur, saya mengirimkan nomor rekening Jiang Chongsuan kepada Anda. Lihat video yang disematkan di berandanya.
Jennifer mengambil teleponnya, membuka Douyin, dan masuk ke akun Jiang Chongxuan. Detik berikutnya pupilnya tiba-tiba mengecil bab 896 rahasia 20 tahun lalu menyangkut kelangsungan hidup klan. Jennifer melihat sampul video Jiang Chongxuan yang disematkan di beranda Douyinnya. Foto yang digunakan adalah Qin Chuan. Jennifer segera mengklik video tersebut dan melihat bahwa beberapa detik pertama dari video tersebut adalah semua foto Qin Chuan. Dilihat dari sudutnya, jelas itu adalah foto yang diambil secara diam-diam. Setelah foto Qin Chuan, ada foto rumahnya dan pesta besar di dalamnya. Dengan semua orang minum sampahnya dari botol seperti orang gila. Sekilas, ini adalah video yang memamerkan kekayaan. Karena lokasi dalam video tersebut berada di Beverly Hills, kawasan perumahan mewah yang terkenal. Namun, fokus video ini adalah keterangan di bawahnya. Ini adalah pangeran dari Sen Group Tiongkok. Hari ini dia akan datang ke villa saya untuk secara resmi menandatangani kontrak dengan Happy Group kami. Proyek kesehatan Happy kami akan dimulai kembali memasuki pasar Tiongkok sepenuhnya. Pangeran Sen Group membuat pilihan yang bijaksana sejak saat penandatanganan kontrak, dia secara resmi menjadi orang yang diberkati oleh Happy Group negara saya. Dengan Happy Group kami sebagai pendukung, saya percaya bahwa Sen Group akan melambung tinggi ke langit dan mencapai nilai pasar 100 miliar. Inilah perlakuan menyerah kepada Happy Group kami dan menyerah kepada negara kami. Kami akan memimpin mereka yang mengikuti kami dan bergerak maju dengan seluruh kekuatan kami. Proyek yang didukung oleh Happy Group kami pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Tepat setelah menonton video ini, Jennifer menemukan bahwa Jiang Chong telah memposting video lain. Dia dengan cepat mengklik untuk melihat video terbaru. Aku melihat bahwa yang dia rekam adalah Qin Chuan lagi. Keduanya berjarak sekitar 10 detik dan dalam video itu ada seorang wanita yang berpidato dalam dialek Bangsi. Jiang Chongxuan didabing dalam bahasa Inggris. Pangeran dari grup Sen Tiongkok ada di sini, apakah Anda melihatnya? Dia adalah seorang yang setia pada grup bahagia kita. Lihat betapa tegaknya dia berdiri. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian pidato saudara perempuan saya, Jiang Tang, tentang kesehatan bahagia. Inilah pesona dari proyek kesehatan bahagia kita. Jiang Chongxuan ingin meyakinkan semua orang bahwa selama Anda menandatangani perjanjian kerjasama dengan Happy Group kami, di negara manapun atau dimanapun Anda berada, Jiang Chongxuan, Happy Group dan negara Korea Selatan akan menjadi dukungan terkuat Anda. Kami akan memimpin Anda untuk menjadi kaya. Jennifer berkeringat dingin setelah menonton video itu. Apa-apaan ini? Jebakan lain? Apakah Qin Chuan benar-benar mengenal Jiang Chong? Apakah mereka sedang membahas kerjasama? Qin Chuan telah menipu kita lagi. Meskipun Jennifer merasa seperti sedang dibodohi, dia selalu merasa secara tidak sadar bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Karena tidak ada kebutuhan bagi Qin Chuan untuk merancang adegan seperti itu di mana dia akan datang untuk membahas kerjasama setelah dipermalukan. Semakin Jennifer tidak bisa memahaminya, semakin dia merasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Saat Jennifer sedang berpikir, konten pencarian di layar komputer menarik perhatiannya. Ini adalah artikel berita tentang makanan Amerika, dan isinya terutama meneliti situasi produk kesehatan saat ini di Amerika Serikat. Awalnya, Jennifer berencana untuk membuka halaman berikutnya, tetapi setelah menonton video Jiang Chongxuan, kata-kata bahagia dan sehat terus terngiang di benak Jennifer. Jadi, dia mengeklik laporan itu karena suatu alasan yang tidak diketahui. Berita ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan kejadian hari ini. Jennifer menggeser jari telunjuknya pada roda mouse dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun berita ini sendiri tidak ada hubungannya dengan Happy Group atau Qin Chuan. Namun berita itu mengutip kasus dengan sejarah panjang. Kasus ini melibatkan sebuah perusahaan Korea yang menjual banyak produk kesehatan di bawah standar ke Cina. Jennifer segera pergi ke database FBI dan mencari informasi yang relevan sesuai dengan waktu dalam dokumen kasus. Namun, tidak ada yang ditemukan setelah hampir semua konten dalam basis data FBI berada di Amerika Serikat. Jadi Jennifer harus meminta bantuan James Lincoln dan mendapatkan akses ke basis data CIA. Basis data CIA berisi berita intelijen tentang semua peristiwa besar dan kecil di dunia sejak berdirinya Amerika Serikat. Segera Jennifer menemukan laporan tentang kasus produk kesehatan yang diproduksi oleh Happy Health. Anak perusahaan Happy Group telah terungkap memiliki risiko keamanan yang sangat besar. Mengonsumsi obat-obatan terkait akan menyebabkan pembuluh darah tersumbat pada orang biasa. Meningkatkan risiko stroke. Ketika Jennifer melihat judulnya, napasnya berhenti selama beberapa detik dan dia dengan cepat melihat laporan berikutnya. Happy Health, anak perusahaan Happy Group, didenda 30 miliar dolar AS oleh Korea Selatan karena risiko keselamatan yang sangat besar dari produk kesehatan yang dihasilkannya. Dan diharuskan untuk membeli kembali semua produk yang dijual oleh Happy Group. Setelah membaca artikel ini, Jennifer segera mengklik kesimpulan laporan investigasi yang relevan. Karena Happy Group adalah salah satu dari 9 chaebol utama di Korea Selatan, perusahaan ini menjadi target utama pengawasan oleh CIA. Oleh karena itu, semua berita tentangnya akan diselidiki secara menyeluruh oleh agen terkait dan kesimpulan akan dikumpulkan dan dilampirkan pada laporan terkait. Jennifer mengeklik mouse dan kesimpulan Lee Sunda, seorang agen CIA di Korea Selatan, muncul di halaman. Meskipun Happy Health membayar denda, Happy Group tidak menghancurkan produk bermasalah senilai miliaran. Sebaliknya, mereka mentransfer semua barang melalui saluran bawah tanah dan menjualnya ke rumah sakit swasta Sen di bawah grup Sen di Tiongkok. Namun segera terungkap bahwa rumah sakit swasta Sen menjual produk bermasalah yang diproduksi oleh Happy Health.
Dalam keseluruhan insiden tersebut, 55 orang dari grup Sen dimintai pertanggungjawaban. Semua obat-obatan disita dan dimusnahkan, dan rumah sakit swasta Sen diperintahkan untuk tutup. Selama periode ini, Sen Guangyao, ketua dan presiden grup Sen, menderita stroke. Grup Sen mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menyelesaikan serah terima kekuasaan. Dan putra Sen Guangyao, Sen Kuo, mengambil alih. Putri Sen Guangyao melahirkan seorang putri di rumah sakit swasta Sen dan meninggalkan keluarga itu ke tempat yang tidak diketahui. Semakin Jennifer melihatnya, semakin kulit kepalanya terasa kebas dan semakin dia melihatnya, semakin merinding muncul di seluruh tubuhnya. Salah menebak kesalahan lagi, Jennifer bergumam. Pada awalnya dia pikir Qin Chuan dan Jiang Chong berada dalam kolusi. Keduanya merencanakan rencana yang mengejutkan dan penyerahan itu adalah bagian dari rencana itu. Setelah membaca artikel ini dan apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, Indra ke-6 Jennifer Kelly mengatakan kepadanya bahwa Qin Chuan dan Jiang Chong sama sekali bukan tipe orang yang sama. Sama sekali tidak mungkin mereka bekerja sama. Qin Chuan punya tujuan dalam membalas dendam pada Jiang Chong untuk meminta pertanggungjawabannya. Mari kita akhiri apa yang terjadi 20 tahun lalu. Jennifer mengangkat telepon dan berteriak ke dalamnya, Franklin, beritahu dengan cepat orang-orang di cabang Los Santos untuk pergi ke rumah besar Jiang Chong Suan dengan cepat. Franklin terkejut. Apa yang salah ketua? Apakah kamu menemukan sesuatu? Berhenti bicara omong kosong dan beritahu orang-orang di cabang dengan cepat. Jika tidak, keluarga Jiang akan dimusnahkan. Franklin terkejut ketika mendengar ini. Dia melihat pemandangan di lereng bukit tempat Jiang Chong bernyanyi dan tertawa di rumah mewahnya. Ada ratusan orang di sana. Seluruh klan hancur. Bagaimana ini mungkin? Bab 897. 5 geng besar berkumpul di puncak rumah besar. Tepat ketika Franklin tercengang, dia melihat konvoi panjang melaju menanjak dari kaki gunung. Ada SUV, ada van, ada truk pickup. Orang lain itu mengemudi dengan sangat mendominasi seolah-olah jalan itu miliknya. Seluruh konvoi bergegas langsung menuju rumah Jiang Chong Suan. Jennifer menjadi marah ketika dia melihat Franklin diam lagi. Sudah selarut ini dan kamu masih bermalas-malasan. Jennifer berteriak ke telepon. Franklin segera sadar. Dan dia menjawab dengan gemetar, direktur, sepertinya situasinya sudah di luar kendali. Jantung Jennifer berdegup kencang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di tempat kejadian? Jennifer sekarang sangat menyesal karena dia tidak datang ke Los Santos bersama Qin Chuan secara langsung. Franklin berkata dengan gemetar, 5 geng besar di Los Santos, aliansi bayangan geng serigala darah Ordo Phoenix. Persaudaraan dan grup kehormatan telah berkumpul di depan rumah Jiang Chong Suan. Mereka semua ganas dan memiliki senjata. Mereka terlihat seperti akan menyerbu masuk. Apa 5 geng besar dimobilisasi bersama? Mengapa? Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun dari polisi Los Santos yang melaporkan ini? Jennifer sangat marah hal sebesar ini terjadi di Los Santos. Tetapi sebagai direktur FBI, bagaimana bisa dia tidak menerima berita sama sekali? Dia tidak perlu menebak, dia tahu segalanya. Seseorang dari kantor polisi Los Santos menerima suap dari seseorang dan dengan sengaja menekan berita itu. Tunggu sampai pihak lain menyelesaikan urusan mereka sebelum menyebarkan berita. Jika di masa lalu Jennifer bisa menutup mata. Lagi pula, di kalangan pejabat Amerika, menerima sejumlah uang bukanlah masalah besar. Tapi hari ini berbeda, hari ini sesuatu yang besar akan terjadi. Jennifer mengangkat telepon kabel di meja dan menelepon kepala cabang secara pribadi. Panggilan pertama tidak tersambung, dan kedua kalinya panggilan tersambung, pihak lain mengatakan sinyalnya buruk. Untuk ketiga kalinya, Jennifer mulai berbicara omong kosong segera setelah panggilan tersambung. John, jika kau memberiku alasan lain, aku akan menembakmu segera. Setelah Jennifer mengatakan ini, sinyal telepon kepala FBI Los Santos tiba-tiba berubah dari 2G menjadi 5G. Kualitas panggilan dapat langsung mencapai level China Telecom Chief. The sinyal bagus sekarang. Jennifer tidak terganggu dengan masalah sinyal. Dia mulai berteriak, John, mengapa kamu tidak melapor kepadaku ketika 5 geng besar di Los Santos pergi bersama? Direktur, bagaimana kamu tahu tentang ini? Brengsek, beraninya kamu menyembunyikan hal seperti ini dariku. 2 John tergagap. Jika Anda tidak ingin mati, jelaskan semuanya dengan jelas, Direktur John, kepala cabang FBI Los Santos. Menggigit bibirnya, berpikir sejenak, dan berkata, orang-orang dari 5 geng besar diatur oleh Cowboy Daddy. Hehe meminta kami untuk memberinya waktu 15 menit. Dia ingin membalas dendam pada bajingan Cina. Squid John, apa kau gila? Kau adalah penegak hukum. Bagaimana Anda bisa menerima perintah dari seorang rapper? John ingin mengatakan saya juga tidak mau, tetapi mereka memberi saya terlalu banyak, direktur. Direktur, saya tahu saya salah, tetapi orang yang ingin dihadapi Cowboy Dad adalah orang Cina. Di Amerika Serikat, kematian seorang Cina tidak berbeda dengan kematian seekor anjing. Yang paling kurang di Amerika Serikat adalah anjing Cina. Bahkan jika lebih banyak orang meninggal di sini, ada orang-orang yang mendaki gunung dan mengarungi sungai dari Cina untuk datang ke sini. Kita sama sekali tidak kekurangan orang Cina. Jennifer sangat marah ketika mendengar ini sehingga dia berteriak, fuk fuk fak. Ini adalah pertama kalinya John melihat direktur begitu marah. Dan dia terkejut dengan omelan itu. Apa yang terjadi hari ini, kepala? Dia hanya orang Cina, apakah perlu membuat keributan seperti itu? Jennifer mencoba menarik napas dalam-dalam dan berhenti mengutuk John. Segera mobilisasi semua orang di kantor polisi Los Santos.
Dan beritahu Departemen Sheriff Los Santos untuk pergi dan menjaga ketertiban. John mendengarkan perintah Jennifer dengan ekspresi ringan di wajahnya. Kepala, apakah perlu memberitahu Biro Keamanan Publik untuk masalah sekecil itu? Saya dapat membuat 5 geng besar berhenti hanya dengan satu panggilan telepon. Apa kau tidak mengerti, sialan? Aku tidak peduli apakah orang Cina hidup atau mati. Yang kuinginkan adalah 5 geng besar itu tetap hidup. John tertegun ketika mendengar ini. Direktur, apa yang kau katakan? 5 geng besar itu tetap hidup. Los Santos akhirnya menunggu Hongmen dihancurkan. Dan pasukan bawah tanah dapat diacak kembali. Kita akhirnya dapat membiarkan geng yang telah kita kembangkan mengendalikan dunia bawah tanah. Jika 5 geng besar dihancurkan malam ini, semua kerja keras kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tidak, kepala. Tetapi hari ini, keluarga Charlie menawarkan hadiah besar. Dan kelima geng besar di Los Santos dimobilisasi dengan ratusan orang. Ratusan orang, dengan orang-orang seperti mereka. Ribuan orang tidak berguna. Jika Anda tidak ingin disalahkan, kumpulkan beberapa orang sekarang dan pergi untuk menyelamatkan mereka. John tahu bahwa pemimpinnya bukan seorang pelawak. Dia bisa mengatakan ini, itu membuktikan bahwa pasti ada orang yang menakutkan atau senjata berat yang bersembunyi di rumah itu. Setetes keringat dingin muncul di dahi John. Dia tidak berani mengabaikannya saat ini dan menjawab berulang kali, oke. Tunggu, Jennifer menelepon John. Ingat, ketika Anda tiba di tempat kejadian, jangan berkonflik dengan pria Tionghoa itu. Apapun yang ingin dia lakukan, Anda hanya dapat membujuknya dengan cara yang lembut. Anda harus menjaga sikap Anda serendah mungkin dan jangan pernah menghadapinya. John memasang ekspresi aneh di wajahnya. Apa, Direktur, apakah Anda ingin saya memohon kepada seorang pria Tionghoa? Ya, ketika Anda menghadapinya. Ini adalah satu-satunya cara Anda untuk bertahan hidup. Setelah mendengarkan nasihat Jennifer, John merasa harga dirinya sebagai orang Amerika sangat terhina. John, saya tidak pernah bercanda di tempat kerja, jadi Anda harus mengingat nasihat saya. Bahkan jika orang lain menginginkan istrimu, kamu harus memberikannya kepadanya dengan senyuman di wajahmu. John tertegun, menggosok tangannya dan berkata, dia menginginkan istriku? Sungguh, aku akan segera mengirimnya kepadanya. Mulut Jennifer berkedut. Saat dia hendak mulai mengutuk, laporan Xiao Fu datang dari mikrofon di ujung telepon yang sedang berbicara dengan Franklin. Ketua, mereka mulai mendobrak villa. Franklin mengerutkan kening, matanya tertuju pada mobil di tengah gunung. Seorang pria kulit hitam mengenakan rompi putih. Dengan rambut gimbal dan memegang M4A1 di tangannya keluar dari salah satu Hummer H2. Franklin mengenali orang lain itu sekilas. Dia adalah pemimpin geng Serigala Darah. Karena pihak lain sangat menyukai Iron Man, dia memberi dirinya julukan yang mirip dengan manusia King Kong Iron Reef. Setelah pemimpin geng Serigala Darah keluar dari mobil, dia melambai pada 7 mobilnya dan lebih dari 30 pengikutnya bergegas masuk ke rumah dengan segala jenis senjata. Bab 898, Anda menaikkan harga berapa yang Anda inginkan? Pemimpin geng Serigala Darah sedang memegang ponsel Apple terbaru di tangannya dan melakukan obrolan video dengan orang-orang sambil berjalan. Ini adalah ruang video 6 orang selain dia, ada juga para pemimpin dari 4 geng besar lainnya di Los Santos. Pemimpin aliansi bayangan hitam yang dijuluki bayangan besar, pemimpin Ordo Phoenix yang dijuluki pemimpin persaudaraan Phoenix Honam Chan. Pemimpin Glory Group yang dijuluki Deathma, pemimpin geng Serigala Darah melapor ke ponselnya. Koboi ayah, saudara-saudaraku dan aku telah tiba di tujuan kita yang mulia. Memang luar biasa para penjaga keamanan di sepanjang jalan mengabaikan kita. Dan penjaga keamanan di kawasan perumahan mewah bahkan membukakan pintu untuk kita secara pribadi. Charles keempat mendengus jijik ketika mendengar ini. Orang negro adalah orang negro. Mereka sangat ketakutan oleh hal sekecil itu seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia. Jika Anda bekerja untuk saya di Britania, saya bahkan bisa meminta penjaga perdamaian untuk membuka jalan dan menyalakan rokok Anda. Charles keempat memberi isyarat kepada ayah Koboi dengan matanya, menyuruh orang-orang ini untuk diam dan mulai bekerja. Koboi itu sedikit mengangguk lalu berkata, hei, kalian tidak salah tempatkan, saya mengubah lokasinya nanti. Pemimpin aliansi bayangan hitam besar segera mengangkat ponselnya dan mengambil foto panorama di pintu masuk Jiang Chongsuan. Ayah Koboi, lihati wajah ayah Koboi itu menjadi pucat. Jika kamu gagap, jangan melapor tentang pekerjaanmu, cukup mengangguk, dan aku akan tahu. Sungguh pemborosan banduit Fire Phoenix, pemimpin Phoenix Society. Segera menjawab, jangan khawatir Cowboy, Daddy kami sedang menavigasi sesuai dengan lokasi yang Anda kirimkan kedua kalinya. Pemimpin geng Serigala Darah meniru serigala dan melolong ke langit. Saudara, ikuti aku, pemimpin grup Glory. Orang mati itu mengangkat ponsel cadangannya dan berkata, tunggu, ada satu hal lagi yang harus kita cari tahu. Ayah Koboi bertanya, ada apa? Di rumah ini selain target Qin Chuan, ada ratusan orang lain. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka hanyalah sekumpulan semut. Mengapa kamu peduli apa yang mereka lakukan? Bunuh saja mereka yang menghalangi jalanmu. Semut, saya rasa tidak. Kita masih perlu membahasnya sebelum pergi ke Cowboy Daddy. Pemimpin Glory Group, Deadman, berkata dengan suara serius dan dalam. Sebelum kamu datang, kamu hanya bilang ingin membunuh seorang pria Tiongkok. Mungkin dia punya 2 atau 3 teman di sampingnya. Kami 5 geng besar bisa mengabaikan ini.
Tapi sekarang ada lebih dari 100 orang di ruangan itu. Aku bisa mengabaikan begitu banyak orang, tapi saudara-saudaraku tidak bisa. Semua orang di sini keluar untuk mencari uang. Dan tidak seorang pun berkewajiban untuk menjadi sukarelawan bagi siapapun. Sebagai bos, saya tidak bisa membiarkan saudara-saudara saya bekerja tanpa... Ayah koboi itu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Pemimpin grup Glory, almarhum, berkata dengan tenang, itu akan membutuhkan lebih banyak uang. 4 pemimpin geng lainnya diam-diam mengacungkan jempol kepada almarhum pemimpin grup Glory. Tambahkan lebih banyak uang, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu berapa nilai saham yang kamu dapatkan untuk pesanan ini? Aku tahu, tapi saham adalah saham dan uang tunai adalah uang tunai. Saham tidak dapat diubah menjadi uang tunai segera. Tetapi saudara-saudaraku melakukan pekerjaan harian, kamu tidak bisa menjanjikan hal-hal besar kepada mereka dengan saham. Cowboy Daddy sangat marah hingga dia gemetar seluruh tubuh. Tetapi sebagai seorang rapper gangster yang telah berada di industri ini selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu bagaimana menghadapi pihak lain. Ayah koboi itu berteriak, persetan, jangan sentuh orang Korea itu. Bunuh saja targetnya, Kim Chuan. Itu seharusnya tidak masalah, kan? Pemimpin Glory Group, si manusia mati, tertawa canggung dan berkata dengan santai, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Brengsek, kalian menaikkan harga dan memaksa penjualan. Hei, lihat apa yang kamu katakan. Apa maksudmu dengan pembunuhan dan penjualan paksa? Menurutmu kami ini dari 5 geng besar? Tukang daging, apa menurutmu kami ingin mengotori tangan kami dengan darah? Kami hanya harus pergi ke dunia bawah. Aku tidak melakukan ini secara sukarela. Jika ada pemilihan, aku juga ingin menjadi presiden, jadi aku tidak melakukan ini. Saat dia berbicara, mendiang pemimpin Glory Group benar-benar meneteskan air mata dari sudut matanya. 4 pemimpin geng lainnya melihat ini dan berseru. Wow, orang ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Jika kita menyerbu seperti ini, ratusan orang di dalam pasti akan melawan. Menghadapi situasi seperti itu, pilihan apa yang kita miliki? Kamu bahkan tidak akan menagihku untuk ini. Apakah kamu masih punya kemanusiaan? Wajah ayah koboi itu menjadi pucat dan dia berteriak. Brengsek, orang Korea paling takut pada orang Amerika, mereka tidak akan melakukan apapun. Pemimpin Glory Group, Deadman, menyeka air matanya dan mendengus. Kemudian, dia perlahan mengirim tautan audio dan video Jiang Chong ke grup. Ini adalah video yang baru saja saya temukan di dekat sini menggunakan Douyin. Sungguh kebetulan itu diposting oleh pria Korea ini. Semua orang mengklik tautan yang dikirim oleh mendiang pemimpin Glory Group. Sesaat kemudian aksen bahasa Inggris standar Jiang Chongsuan dapat didengar dari semua ponsel. Dia secara resmi menjadi orang yang dilindungi oleh Happy Group di negara saya dengan Happy Group kami sebagai pendukung tunduk pada Happy Group kami. Ini adalah orang percaya setia yang mengikuti grup bahagia kita dimanapun negara Anda berada, dimanapun Anda berada. Jiang Chong Group Bahagia dan negara Korea Selatan akan menjadi dukungan terkuat Anda setelah semua orang menonton kedua video tersebut. Mendiang pemimpin Glory Group menganalisis setiap kata. Orang-orang di rumah itu adalah pendukung Kim Chuan. Kim Chuan tunduk kepada mereka dan menerima perintah dari mereka. Dia adalah pelayan mereka yang paling setia dan orang yang paling taat. Mereka telah mengatakan bahwa dimanapun Kim Chuan berada atau di negara manapun, mereka adalah pendukung terkuat Kim Chuan. Tapi Anda memberitahu saya bahwa pihak lain tidak akan mengambil tindakan. Ayah koboi, apa yang Anda pikirkan? Bagaimana jika saudara-saudara saya ceroboh dan mereka menyerang kita secara diam-diam? Apa yang harus kita lakukan? Begitu almarhum pemimpin grup Glory berbicara, keempat pemimpin lainnya menggemakannya. Ayah koboi, Anda terlalu jahat. Anda meminta kami untuk masuk dan mati. Apakah Anda sengaja mencoba membuat kami meremehkan musuh dan musnah? Kemudian Anda dapat membentuk geng baru dan merebut wilayah kami. Persetan Anda, saya merasa Anda adalah putra haram dari pemimpin klan Hongmen, Song Yuanfeng. Anda kembali untuk merebut wilayah untuk ayah Anda, kan? Mendengar kalimat terakhir, mulut ayah koboi itu berkedut terus-menerus. Sialan, saya orang kulit hitam dan Song Yuanfeng adalah orang Cina, bagaimana bisa saya menjadi anak haramnya? Lalu tanyakan pada ibumu. Ayah koboi itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Charles keempat yang berdiri di dekatnya memegangi dahinya dan menggelengkan kepalanya. Para negro sialan ini lebih mungkin menyebabkan masalah daripada melakukan kebaikan. Dia melirik pemandangan di luar mobil dan merasa bahwa dia akan segera kembali ke rumahnya dan bertemu ayahnya. Charles keempat mengambil keputusan dan berkata, lebih banyak uang, berikan mereka lebih banyak uang. Bab 899.100 juta dolar AS per orang penuh energi. Ayah koboi tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia takut jika dia terus berbicara ibunya tidak akan lagi menjadi ibunya. Cowboy Daddy berkata ke Kamera yang mulia, menyetujui persyaratan Anda untuk mengumpulkan uang berapa banyak yang Anda inginkan. 5 pemimpin geng yang hadir saling memandang dan tidak seorang pun berani berbicara. Mereka hanya punya satu kesempatan. Dan mereka takut harganya akan terlalu rendah. Pemimpin Glory Group, si manusia mati, berdiri dan berkata 100 juta dolar AS. Ayah koboi itu memandang Charles keempat yang sedang berpikir, lalu mengertakkan gigi dan mengangguk. Orang tua itu menjawab dengan garang. Oke, 100 juta dolar AS adalah 100 juta dolar AS. Pemimpin Glory Group, si manusia mati, mengangkat bibirnya dan menambahkan. Ini kami berlima, masing-masing 100 juta dolar AS. Los Santos, Beverly Hills, Villa Jiang. Jiang Chongsuan menatap tangannya yang telah menjadi cakar ayam dan berteriak kesakitan. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Adik Jiang Chongsuan, Jiang Tang, juga ketakutan dengan pemandangan di hadapannya. Apa kau gila? Apa yang kau lakukan pada kakakku?
Qin Chuan berkata dengan tenang, bukankah sudah jelas? Aku mematahkan tangannya. Jiang Tang melambaikan tangannya dan beberapa pengawal segera mengepungnya. Dia berjalan mendekat ke arah Qin Chuan dan Jiang Chongxuan segera berlari ke sisi saudara perempuannya. Apa kau tahu siapa yang telah kau sakiti sekarang? Saya tahu keluarga Jiang dari Happy Group, salah satu dari 9 chaebol utama di Korea Selatan. Apakah kalian orang Cina tidak pernah melihat kekuatan mengerikan dari chaebol? Setelah Jiang Tang selesai berbicara, pengawal di belakangnya mengepung Qin Chuan. Semua orang meraih ke dalam lengan mereka, dan segera setelah Jiang Tang memberi perintah, mereka segera mengeluarkan senjata mereka. Jiang Chongxuan memegangi tangannya yang patah dan berkata dengan kejam, bocah, aku berbicara denganmu dengan baik dan memberimu kesempatan. Aku tidak menyangka kau membalas kebaikanku dengan kebencian. Baiklah, aku mudah diajak bicarakan, kakakku tidak semudah aku diajak bicara. Jiang Tang melihat tangan saudaranya yang putus nyala api balas dendam berkobar. Cinta antara saudara laki-laki dan perempuan begitu dalam sehingga tangan saudara mereka seperti tangan mereka sendiri. Selain itu, mematahkan tangan saudara laki-lakinya di depan begitu banyak orang dari keluarga Jiang sama seperti menamparkan wajahnya. Namun Jiang Tang tidak begitu cemas, dia menjentikkan jarinya. Beberapa pengawal mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke kepala Qin Chuan. Boy, apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi selanjutnya? Qin Chuan sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jiang. Telinganya bergerak sedikit seolah-olah dia sedang menunggu suara. Mengapa mereka begitu lambat? Orang Amerika sangat tidak efisien. Qin Chuan mengeluh. Melihat bahwa pihak lain mengabaikannya, Jiang Tang meninggikan suaranya. Boy, menurut proses hukuman chaebol Korea kami, Anda akan dimasukkan ke dalam tong minyak, kemudian diisi dengan kedap air, ditarik ke laut, dan dilemparkan dari kapal. Setelah Jiang Tang selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Dia pikir deskripsinya yang mengerikan bisa menakut-nakuti Qin Chuan. Namun pihak lain tampaknya tidak peduli sama sekali dan tidak menunjukkan niat untuk memohon ampun. Ekspresi wajah Jiang Tang sedikit malu. Awalnya dia akan menunggu pihak lain memohon ampun sebelum mengambil langkah selanjutnya. Tidak ada cara lain sekarang, saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk memajukan plot. Jiang Tang mengeluarkan ponselnya dan berkata, Boy, jika kamu tidak ingin ditenggelamkan ke Samudra Atlantik, segera hubungi ibumu, minta dia untuk mentransfer 50 saham grup Sen kepadaku. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup. Jiang Chong bahkan ingin membunuh Qin Chuan, tetapi demi situasi keseluruhan saya harus menahan napas untuk saat ini. Tunggu sampai aku mendapatkan sahamnya dan kemudian perlahan membunuhnya. Anak muda dari keluarga Sen ini adalah kesempatan terakhirmu. Adikku baik hati dan penyayang, bahkan dalam situasi ini dia masih memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu harus berterima kasih. Awalnya Qin Chuan tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu, tetapi ketika dia mendengarnya lagi, Jiang Chong berkata bahwa saudara perempuannya baik hati dan memiliki hati seorang bodhisattva. Kemarahan Qin Chuan tidak bisa membantu tetapi menyerbu kepalanya. Dia menutup dan membuka matanya dan kekuatan seni bela diri di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan keluar. Pistol beberapa pengawal jatuh ke tanah karena gelombang kejut yang dilepaskan oleh kekuatan seni bela diri. Jiang Tang dan Jiang Chongxuan juga terpana oleh kekuatan seni bela diri Qin Chuan dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Mata Qin Chuan seperti bilah tajam yang menusuk langsung ke arah Jiang Tang. Kamu bilang dia baik hati dan penyayang? Dia sangat baik hati hingga meracuni kakekku, Shen Guangyao, dengan obat-obatan. Melumpuhkannya selama 20 tahun. Dia juga membuang adik bayiku ke tempat sampah dan membiarkannya mati. Seorang wanita yang telah melakukan begitu banyak hal tidak bermoral dan jahat, dan Anda memberitahu saya bahwa dia baik hati dan penyayang. Anda menodai kata bodhisattva. Murid Jiang Tang tiba-tiba menyusut dan dia tanpa sadar merangkak mundur 2 langkah. Bukankah Shen Kuo menjamin bahwa tidak ada orang lain yang akan tahu tentang hal-hal ini? Bukankah masalah ini sudah ditangani olehnya? Kenapa orang ini tahu begitu banyak tentang apa yang terjadi 20 tahun lalu? Itu semua dilakukan oleh Shen Kuo, itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah Shen Kuo yang melakukannya? Kalau begitu, hadapi Shen Kuo sendiri. Oke, jika kamu punya nyali, panggil Shen Kuo, Jiang Chong berkata, menegangkan lehernya. Jiang Tang diam-diam memberi isyarat kepada beberapa pengawal untuk segera mengambil senjata mereka dan melumpuhkan pihak lain terlebih dahulu. Beberapa pengawal ketakutan oleh aura Qin Chuan barusan dan berdiri di sana dengan linglung. Dengan isyarat Jiang Tang, beberapa orang mendapatkan kembali keberanian mereka. Tepat ketika mereka membungkuk untuk mengambil pistol, bang bang bang, beberapa suara tembakan terdengar di seluruh rumah besar. Semua orang ketakutan mendengar suara tembakan dan berdiri tegak melihat sekeliling. Jiang Chong sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Bajingan kakak tiri anak ini membawa bantuan bersamanya. Pemimpin geng serigala darah bergegas ke depan semua orang dengan M4A1. Ketika dia setuju untuk menambahkan 100 juta dolar AS tambahan, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Qin Chuan menyipitkan matanya sedikit dengan cahaya keemasan yang berkedip di matanya dan menatap pemimpin geng serigala darah yang bergegas masuk. Nama dan julukan orang lain muncul di depan matanya. Pria Iron Ridge, nama ini cukup Cina. Melihat ini, beberapa pengawal segera menarik Jiang Chongxuan dan Jiang Tang ke belakang mereka, bersiap untuk mengawal mereka untuk mengungsi. Namun sebelum mereka bisa berlari beberapa langkah, mereka dibunuh oleh anggota 5 geng besar. Suasana langsung menjadi kacau. Namun segera semua orang dikendalikan oleh orang-orang dari 5 geng besar.
Pemimpin geng serigala darah berteriak pada kerumunan, Qin Chuan keluar dari sini. Setelah raungan, tidak ada yang berdiri. Qin Chuan keluarlah, Qin Chuan keluarlah. Setelah 3 teriakan berturut-turut, Qin Chuan masih tidak keluar. Pemimpin geng serigala darah sangat marah hingga dia menarik pin pengaman di tempat dan secara fisik membunuh seorang anggota klan Jiang. Melihat ini, anggota klan Jiang lainnya di tempat kejadian sangat ketakutan hingga mereka berjongkok di tanah. Memegangi kepala mereka di tangan mereka dan gemetar di sekujur tubuh Qin Chuan, jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh semua temanmu. Pemimpin geng serigala darah terus berteriak pada kerumunan. Tetapi meskipun dia berteriak sangat keras, masih belum ada tanda-tanda Qin Chuan. Brengsek, pemimpin geng serigala darah sangat marah sehingga dia membunuh anggota klan Jiang lainnya. Jiang Chongxuan dan Jiang Tang juga berjongkok di tanah. Mereka melihat sekeliling mencari Qin Chuan. Tapi sekarang semua orang berjongkok dengan kepala di tangan mereka dan mereka tidak bisa melihat posisi Qin Chuan. Jiang Chong tampak polos dan sedih dan berkata, bukan mereka mencari Qin Chuan, so mengapa mereka ingin membunuh orang-orang kita? Bab 900 katakan padaku di mana dia berada. Pemimpin aliansi bayangan hitam besar tergagap, mereka benar-benar bersatu. Mereka tidak akan pernah mengkhianati adik laki-lakiku bahkan jika kau mati. Setelah mengatakan itu, dia memutar kepala seorang anggota klan Jiang. Meskipun pemimpin aliansi bayangan hitam besar, gagap ketika berbicara, dia ahli dalam pekerjaannya. Ini bersih dan rapi, bahkan tanpa ayunan ke depan, lakukan saja secara langsung. Pemimpin grup Glory. Orang yang meninggal mendengus dingin, bisakah kesetiaan dimakan? Mereka telah kehilangan nyawa mereka. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka cari saat dia berbicara. Dia mengangkat teleponnya dan membuka foto Qin Chuan lalu membandingkannya dengan orang-orang yang berjongkok di tanah satu persatu. Dia ingin secara pribadi menangkap Qin Chuan yang bersembunyi di dalam, tapi setelah membandingkan mereka satu persatu, pemimpin Glory Group orang mati tercengang. Sial, kenapa orang-orang ini terlihat persis sama? Terutama para wanita, apakah mereka semua dilahirkan dari ibu yang sama? Ketika orang kulit hitam melihat orang Asia, sama seperti orang Asia melihat orang kulit hitam, mereka semua akan memiliki gejala kebutaan wajah. Dan ketika gejala kebutaan wajah bertemu dengan Korea Selatan, negara di mana semua orang menjalani operasi plastik, itu menjadi lebih sulit untuk dikenali. Lagi pula, mereka semua adalah produk jalur perakitan industri. Hidung, mata, dan dagu Anda mungkin semuanya adalah produk rumah sakit. Pemimpin Glory Group, The Dead, mencari lama tetapi tidak dapat menemukan Qin Chuan. Dia hanya bisa memberikan tugas ini kepada Fire Phoenix, pemimpin Order of the Phoenix. Perspektif wanita pasti berbeda dari pria. Sama seperti pemimpin Phoenix Society, Fire Phoenix sedang mengenali seseorang. Pemimpin geng serigala darah juga mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar anggota klan Jiang yang berjongkok di tanah. Ponselnya masih berbicara dengan Cowboy Daddy dan pemimpin geng serigala darah meminta Cowboy Daddy untuk datang bersama-sama untuk mengidentifikasi identitas sebagai asuransi ganda. 10 menit lagi berlalu setelah identifikasi oleh 5 pemimpin geng besar dan Cowboy Dad, mereka tidak menemukan jejak Qin Chuan. Charles keempat di depan layar ponsel marah, saya memberikan begitu banyak uang dan ini adalah cara Anda melakukan sesuatu, Anda bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Pemimpin grup Glory, Deadman, memiliki wajah gelap saat ini dan dia tidak dapat membantah pihak lain, lagi pula mereka bersedia membayar lebih. Tapi setelah membayar uang tambahan, saya tidak mendapatkan layanan yang sesuai. Ini seperti disangka klub. Saya membayar 800 yuan untuk mejanya, tetapi saya bahkan tidak bisa menyentuh tangan siapapun sepanjang malam. Betapa keterlaluan, pemimpin Glory Group, si orang mati. Berteriak kepada semua orang yang berjongkok di tanah, siapa Jiang Chongxuan? Setelah raungan ini, orang-orang Korea di depannya mulai menoleh. Mencari saudara kandung Jiang yang berjongkok di depan pemimpin Glory Group yang telah meninggal. Direktur Eksekutif Happy Food Company dari Jiang Group dengan cepat menunjuk ke bagian paling dalam kerumunan dan menjawab di sana. Jantung Jiang Chong berdetak kencang, sialan kau pengkhianat, keluar. Pemimpin Glory Group yang meninggal banyak yang berteriak. Jiang Chong akan berdiri dengan pemimpin gang Glory yang meninggal itu berpikir bahwa partai lain ingin melarikan diri di bawah tanah. Jadi dia meraih rambut direktur eksekutif perusahaan makanan Happy dari Jiang Group dan berteriak kepada Jiang Chongxuan. Jika Anda ingin melarikan diri, takdir Anda akan sama seperti dia. Setelah mengatakan itu, pemimpin Glory Group, si mati, mengambil belati dan menggorok leher orang lain. Tiba-tiba darah menghujani tempat kejadian. Jiang Chongxuan sangat ketakutan ketika melihat ini. Keluarlah, pemimpin Glory Group, si mati, terus berteriak. Jiang Chong tidak punya pilihan selain berdiri lagi. Namun karena dia sudah lama tidak berolahraga, tubuh bagian bawahnya selemah batang bambu, kali ini dia hampir kehilangan keseimbangan lagi. Namun tepat ketika dia akan jatuh lagi, anggota klan Jiang di sekitarnya bergegas maju dan memegangnya dengan kuat. Ya Tuhan, jangan jatuh lagi. Jika kamu jatuh lagi, salah satu dari kita akan mati. Melihat semua orang mendukung Jiang Chongxuan, pemimpin geng serigala darah mau tidak mau menghela nafas.
Sial, aku tidak menyangka orang-orang ini begitu bersatu. Pemimpin grup Glory yang meninggal memiliki wajah muram dan berbicara kepada 4 pemimpin lainnya. Apa kau pikir aku mengumpulkan uang tanpa alasan? Semua orang bingung dengan kata-katanya yang tidak dapat dijelaskan. Pemimpin grup Glory. Si Mati melanjutkan, karena mereka orang Korea, aku memutuskan untuk menaikkan biaya secara tiba-tiba. Apa maksudmu orang Korea terkenal karena solidaritas mereka? Apakah Anda lupa Los Santos di musim semi tahun 1992? Apakah Anda lupa orang-orang Korea di atap? Begitu kata-kata ini keluar. Keempat pemimpin geng lainnya menarik napas dalam-dalam. Pemimpin termuda geng Serigala Darah sedikit mengernyit karena dia baru berusia awal 20-an. Saya tidak tahu apa yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Haonan Chen, pemimpin persaudaraan yang lebih tua yang jarang berbicara, berkata dengan nada kesal di matanya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, orang kulit hitam menyerang kota Korea di Los Santos musim panas itu. Tak terhitung saudara kita yang terbunuh dan terluka mereka mati di tangan orang Korea berbicara tentang masa lalu semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Pemimpin Phoenix Order, Fire Phoenix, menggigit bibirnya dan berkata orang tua saya meninggal di musim panas itu Haonan Chen Te pemimpin persaudaraan. Sangat marah saudara laki-laki saya juga meninggal dalam serangan di kota Bangsi dia hanya ingin merampok toko-toko di kota Bangsi mencuri beberapa TV. Sejumlah uang dan beberapa makanan sehingga dia bisa meningkatkan kondisi kehidupan keluarganya apa salahnya dia akibatnya ketika dia merampok. Dia ditembak di kepala oleh orang-orang Bangsi mereka bukan manusia mereka adalah binatang buas. Ketika dia dipindahkan pemimpin persaudaraan Haonan Chen mengosongkan magasin peluru ke arah anggota keluarga Jiang di depannya. Dalam sekejap ada kurang dari 100 anggota klan Jiang yang masih bernapas di tempat kejadian. Orang-orang yang membantu Jiang Chong keluar dari barisan tercengang malu saya sudah membantu saya dan Anda masih menembak saya. Membunuh orang saja tidak cukup apakah menurutmu menyenangkan berbohong padaku seperti ini? Salah satu dari mereka adalah orang yang mendukung Jiang Chong dia adalah manajer umum Happy Supermarket dari Happy Group dan terpana dengan pemandangan brutal di depannya. Orang-orang yang biasanya menjalani kehidupan mewah di Korea Selatan tiba-tiba jatuh ke dalam api penyucian sangat mudah untuk kehilangan akal sehat. Dia menepis lengan Jiang Chong dan bergegas menuju pemimpin persaudaraan Haonan Chen si Baku akan melawanmu. Seperti yang diharapkan pihak lain menghadiahinya dengan kacang Jiang Chong Suan berhenti berjalan kakinya gemetar tak terkendali. Pemimpin geng Serigala Darah menuntut Day di mana Qin Chuan serahkan dia Jiang Chong tampak sangat pahit dan berkata. Saya tidak tahu saya benar-benar tidak tahu Anda adalah pendukungnya dan pendukung kuatnya bagaimana mungkin Anda tidak tahu. Saya tidak bersalah saya tidak melakukan itu saya bukan pemimpin geng Serigala Darah meludah. Kemudian dia menunjukkan video Douyin dan memproyeksikannya ke layar lebar di atas panggung Jiang Chong dalam video itu penuh dengan semangat dan vitalitas. Dan keterangan video terlihat jelas dia secara resmi menjadi orang yang diberkati oleh grup bahagia negara saya. Dengan grup bahagia kami sebagai pendukung yang tunduk kepada grup bahagia kami, ini adalah orang yang setia yang mengikuti grup bahagia kami. Tidak peduli di negara mana Anda berada, dimanapun Anda berada, Jiang Chong Happy Group dan negara Korea akan menjadi dukungan terkuat Anda. Bab 901 penjahat mati karena terlalu banyak bicara, kita akan mengakhirinya setelah kita mengalahkannya. Para anggota suku di sekitarnya ditembak dan dibunuh satu demi satu oleh pihak lain. Ini membuat para penyintas sangat ketakutan. Semua orang menyaksikan video Jiang Chong Suan dan pertanyaan tegas pemimpin geng Serigala Darah. Dalam sekejap, orang-orang dari keluarga Jiang mulai meledak. Brengsek Jiang Chong Suan, apa hubunganmu dengan pria Tiongkok itu? Serahkan dia dengan cepat. Aku tidak mau mati di sini. Berapa banyak dari orang-orang kita yang harus kau bunuh untuk melindungi seorang pria Tiongkok? Banyak orang yang angkat bicara untuk mengecam Jiang Chong Suan. Jiang Chong Suan mengangkat tangannya yang patah dan berkata dengan sangat sedih. Aku punya hubungan yang buruk dengannya. Apa kalian tidak lihat dia mematahkan tanganku? Penjelasan Jiang Chong Suan tidak diakui oleh anggota suku. Semua orang membantah. Itu adalah trik menyiksa diri sendiri yang kalian berdua gunakan. Ya, itu adalah taktik yang kau gunakan untuk memaksanya bergabung denganmu dan mengerjakan proyek kesehatan bahagia bersama. Demi uangnya dan 50 saham Sen Group, kau pasti akan menemukan cara untuk melindunginya. Jiang Chong Yu benar-benar pantas mati apakah kamu akan mengorbankan kami semua anggota keluarga Jiang hanya demi 50 saham Grup Sen? Dengan bukti video dan intimidasi serta iming-iming yang digunakan saudara-saudara Jiang terhadap Qin Chuan di perjamuan tadi. Pada saat panik ini, keluarga Jiang sangat yakin bahwa saudara-saudara Jiang sengaja melindungi Qin Chuan. Yang mereka inginkan adalah 50 saham Sen Group yang dipegang oleh Qin Chuan. Bagaimanapun, semua anggota grup telah meninggal, dan mereka akhirnya bisa pergi ke 85. Untuk beriklan untuk rekrutmen. Tetapi jika orang Tiongkok meninggal, 50 saham Sen akan hilang. Kita semua telah bekerja di Happy Group seumur hidup dan tahu karakter saudara dan saudari ini. Demi uang, orang bisa melakukan apa saja. Pemimpin Glory Group, si Deadfeld, merasa jengkel ketika mendengar celotehan orang-orang Korea. Dia mengangkat tangannya dan mengeksekusi 3 anggota lagi dari klan Jiang, lalu dengan lantang menanyai Jiang Chong Suan apakah kau akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Jika kau tidak melakukannya, tak seorang pun dari orang-orangmu akan selamat.
Jiang Chong begitu lelah hingga ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air. Cukup buruk bahwa anggota klannya tidak percaya padanya, tetapi sekarang bahkan para gangster ini tidak percaya padanya. Bos, aku benar-benar tidak tahu bang. Pemimpin persaudaraan, Hao Nanchen, mengeluarkan asap dari moncong senjatanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengosongkan magasin peluru lainnya. Dalam misi ini, pemimpin persaudaraan, Hao Nanchen, memiliki dendam pribadi. Pemimpin aliansi bayangan hitam besar. Merebut Jiang Chongsuan dan menempelkan moncong pistol ke dahinya berbicara, tunggu, tiba-tiba raungan keras datang dari kerumunan. Jiang Tang mengangkat tangannya dan berdiri. Para pemimpin dari 5 geng besar semua menatapnya. Aku bisa memberitahumu di mana dia berada. Jiang Tang perlahan berdiri dan melanjutkan, tetapi Anda harus memastikan keselamatan pribadi kami dan tidak membunuh orang yang tidak bersalah seperti yang Anda lakukan barusan. Pemimpin persaudaraan, Hao Nan, berkata dengan dingin, apakah Anda sedang menegosiasikan persyaratan dengan kami? Saya rasa target perjalanan Anda tidak termasuk kami. Oh, hidup kami hanyalah bonus untuk misi Anda. Target Anda hanya Qin Chuan. Jiang Tang menganalisis dengan tenang. Kelima pemimpin geng di depannya memiliki ekspresi yang berbeda. Wanita Korea ini cukup cakap. Pemimpin geng serigala darah bergegas ke kerumunan dan menarik orang lain keluar, kemudian dia menodongkan pistol ke kepalanya dan berkata, katakan padaku. Di mana Qin Chuan? Meskipun Jiang Tang ditodongkan senjata, dia telah membangun fondasi keuangan yang kuat selama bertahun-tahun. Tidak seperti kakaknya yang pengecut, Jiang Tang tidak kehilangan ketenangannya. Dia berkata dengan suara dingin, ada ruang gelap di bawah tempat tidur di kamar tidur utama di lantai pertama villa tempat Qin Chuan bersembunyi. Ketika kata-kata ini diucapkan, anggota klan Jiang menjadi sangat marah sehingga mereka mulai mengutuk. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mengapa kamu harus menunggu sampai begitu banyak orang mati sebelum kamu mengatakannya? Apakah kalian berdua saudara dan saudari tergila-gila pada uang? Untuk seorang Tionghoa, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Ekspresi Jiang Chongsuan juga berubah saat ini. Dia menanyai adiknya, sekarang, apa hubunganmu dengan Qin Chuan? Kapan kamu menyembunyikannya di sana? Kakak, aku sangat sengsara karena kamu menyembunyikannya dariku. Jiang Tang melirik kakak laki-lakinya dan merendahkan suaranya dan berkata, kakak jangan katakan apapun, saya berbohong kepada mereka. Jiang Chongsuan menutup mulutnya segera setelah mendengar ini. Apa? Kamu gila? Beraninya kamu berbohong seperti ini? Saya hanya mengulur waktu dan melakukan tipuan ke timur sambil menyerang di barat. Tunda waktu dan lakukan tipuan ke timur dan serang di barat. Saya sebelumnya telah menghubungi kedutaan besar Korea di Amerika Serikat dan mereka telah mengirim agen-agen terbaik untuk menyelamatkan kami. Saat ini mereka berada di dekat sini. Jiang Chongsuan mendengar ini dan melihat sekeliling secara pribadi. Di mana? Di mana? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Saya sudah bilang, bagaimana saya bisa ditemukan dengan mudah oleh Anda? Semua orang mereka masuk ke dalam rumah dan cari orang Cina. Agen kami dapat dengan mudah mengurus orang-orang yang menjaga kami dan menyelamatkan kami. Meskipun beberapa orang kami meninggal, masih ada lusinan orang yang hidup. Hanya ada beberapa agen di seluruh kedutaan, dan saya khawatir kami tidak dapat mengurus mereka semua. Siapa bilang kami harus menyelamatkan semua orang? Hanya Anda dan saya. Tapi apakah kamu akan meninggalkan orang-orang kita? Anggota suku, tidakkah kamu melihat bagaimana mereka memarahi kita barusan? Tapi apa yang akan terjadi pada kelompok tanpa mereka? Mereka adalah hewan beban kelompok. Sial, hal terakhir yang kurang di dunia ini adalah sapi dan kuda. Grup bahagia kita adalah salah satu dari 9 chaebol utama di Korea Selatan. Apakah kamu masih khawatir tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Grup ini masih bisa berjalan lancar tanpa seorang pun. Jiang Chong yakin dengan perkataan saudara perempuannya. Dia memandangi anggota sukunya di depannya dan masih tidak tega. Jiang Tang menarik kerah baju kakaknya dan berkata, kakak. Jangan bodoh di saat-saat genting. Apakah mereka bisa bertahan hidup tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Jangan berpegang pada mentalitas menyelamatkan sebanyak mungkin. Jika tidak, kita semua akan terseret ke bawah sama seperti orang-orang dari 5 geng besar yang hendak memasuki villa. Agen Korea yang bersembunyi di kegelapan juga mengenakan tudung yang dipasang peredam dan bersiap untuk beraksi. Tiba-tiba sesosok tubuh jatuh dari langit. Dia diselimuti kabut putih dan pedang di tangannya menyala dengan api. Itu terlihat sangat menyilaukan dengan latar belakang matahari terbenam. Kelima anggota geng yang hendak memasuki rumah untuk mencari semuanya tercengang. Pemimpin aliansi bayangan hitam besar. Tiba-tiba berhenti tergagap. Qin Chuan. Kelima pemimpin geng itu semua mengalihkan pandangan mereka ke Qin Chuan. Jiang Tang bingung mengapa kamu tidak muncul lebih awal atau lebih lambat, tetapi harus muncul saat ini. Pemimpin geng serigala darah mengangkat teleponnya dan mengarahkan kamera ke Qin Chuan. Hei Cowboy Daddy, apakah itu dia? Cowboy Dad dan Charles keempat di depan telepon berkata serempak ya. Pemimpin geng serigala darah mengangkat mulutnya dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk mengisi senjata. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan ratusan orang dari 5 geng besar di tempat kejadian melepaskan tembakan dengan ratusan senjata. Tembakan itu mengarah ke Qin Chuan dengan suara berderak. Pemimpin Phoenix Order, Fire Phoenix, terkejut dan bertanya. Mengapa kamu tiba-tiba memerintahkan dia untuk ditembak? Kamu terlalu ceroboh. Pemimpin geng serigala darah menyipitkan mata ke arah pihak lain dan mendengus dingin. Penjahat itu mati karena dia terlalu banyak bicara. Kita akan menyebutnya hari ini setelah kita mengalahkannya. Bab 902 membuat sejarah menjadi Asia Korea Selatan.
Gedung hijau kantor kepresidenan Presiden Korea Selatan Kim Sin-wol sedang mendengarkan laporan dari pejabat senior Korea Selatan. Tuan Presiden, pasar saham kita mencapai rekor tertinggi kemarin, menembus angka 7.500 poin pada tren pasar saat ini. Tanda 8.000 poin sudah di depan mata kita akan membuat sejarah. Tuan Presiden pemimpin India yang baru terpilih Ram Rajput membatalkan investasi 1 triliun yang sebelumnya dijanjikan di Korea Selatan. Mata Jin Sinyo yang awalnya menyipit tiba-tiba melebar. Mengapa Ram Rajput tiba-tiba mengingkari janjinya? Pejabat bawahan itu tersenyum diam-diam dan kemudian berkata. Ram Rajput mengatakan bahwa 1 triliun dolar AS terlalu sedikit. Jika dia ingin berinvestasi, dia akan berinvestasi 2 triliun dolar AS. Dan segera dia akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan masalah ini. Jin Sinyo tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mengarahkan jarinya ke bawahan dan berkata, kamu benar-benar idiot kecil. Kamu mengejekku. Pejabat lain melangkah maju dan berkata. Presiden Japan sepertinya telah mengetahui bahwa India akan menggunakan seluruh kekuatan bangsanya untuk berinvestasi di negara kita. Mereka sedang membahas rencana investasi yang sesuai. Menurut informan kami, Jepang akan menginvestasikan 15 triliun atau 2 triliun dolar AS di negara kita. Jin Sinyo bahkan lebih senang ketika mendengar ini. Lihat, semuanya seluruh Asia sangat optimis tentang ekonomi masa depan negara kita. Tiongkok, India, Jepang, mereka semua adalah negara-negara tingkat OP industri di Asia. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa negara kita akan segera menjadi pengambil keputusan terbaru di Asia. Pada saat itu semua negara di Asia akan tunduk pada negara kita. Para pejabat yang menjilat segera mengikuti. Berkat kebijaksanaan dan keberanian Anda, tidak hanya di Asia, Arab Saudi, dan Irak di kawasan tengah, tetapi juga Inggris Raya di Eropa. Mereka juga telah melakukan investasi besar di negara kita. Jika kita terus seperti ini, pasar saham kita akan segera menembus angka 10.000. Kita akan berada di puncak dunia maju. Bangsa Korea sedang bangkit. Kita tidak perlu lagi bergantung pada negara lain. Kami ingin menjadi penguasa dunia yang baru. Panjang umur negara Korea, loyalitas. Sama seperti semua orang bersorak gembira. Seseorang di rumah itu menerima telepon. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bergegas ke Jin Sinyo dan berteriak, Tuan Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi. Semua orang terdiam. Wajah Jin Sinyo menjadi gelap. Ada apa? The Happy Group dan keluarga Jiang diculik oleh 5 geng lokal utama di Los Santos AS. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton terkejut. Happy Group adalah grup super besar yang memainkan peran penting di Korea Selatan. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 9 chaebol utama di Korea Selatan. Mereka sebenarnya diculik oleh geng lokal. Apakah penjaga keamanan chaebol hanya ada di sana untuk tidak melakukan apa? Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, ekonomi Korea Selatan pasti akan menderita pukulan serius. Sebagai Presiden Korea Selatan, Kim Sin-wol masih mempertahankan sikap bermartabatnya meskipun mendengar kabar buruk itu. Dia bertanya dengan tenang apa yang terjadi, mengapa 5 geng besar di Los Santos ingin menyandera keluarga Jiang. Para pejabat Korea di tempat kejadian berada dalam kekacauan. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari informasi orang dalam. Secepatnya Direktur Pertama Badan Intelijen Nasional Korea Hao yang melangkah keluar dan berkata, Tuan Presiden, kami telah menemukan. Cepat dan beritahu aku tujuan dari perjalanan 5 geng besar di Los Santos adalah untuk menemukan seorang pria Tionghoa bernama Kim Chuan. Jin Sinyo mengerutkan kening. Bagaimana masalah ini melibatkan Kim Chuan? Seseorang segera mengangkat pertanyaan. Mengapa mereka pergi ke rumah Jiang jika mereka mencari Kim Chuan? Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan Kim Chuan. Dia mungkin telah mengundang orang-orang ini untuk merampok keluarga Jiang. Sangat mungkin dia dipaksa oleh negara kita untuk menjual saham Sansin. Orang ini pasti menyimpan dendam terhadap 9 chaebol. Kali ini dia mengambil kesempatan untuk menyerang salah satu dari mereka. Semua orang berbicara sekaligus mencurigai bahwa tindakan 5 geng besar di Los Santos terkait dengan Kim Chuan. Namun beberapa orang langsung membantah bahwa sit bullshit. Kim Chuan kebetulan pergi ke rumah keluarga Jiang untuk membahas bisnis. Ini semua adalah kecelakaan. Saat dia berbicara, dia menunjukkan akun Douyin Jiang Chongsuan. Kemudian keterangan Jiang Chongsuan dibacakan. Dia secara resmi menjadi orang yang diberkati oleh grup bahagia di negaraku. Dengan Happy Group, kami sebagai pendukung kirim ke Happy Group kami ini adalah orang yang setia yang mengikuti Happy Group kami. Tidak peduli di negara mana Anda berada, di mana Anda berada, saya Jiang Chongsuan Happy Group dan negara Korea akan menjadi dukungan terkuat Anda. Setelah membacanya, dia bertanya apa lagi ya? Kim Chuan datang ke Jiang Chong untuk mencari perlindungan. Dia ingin menyerah pada negara kita dan bekerja sama untuk menghasilkan uang. Jika itu masalahnya, mengapa dia membunuh orang-orang kita? Apa untungnya bagi dia? Pejabat yang dipertanyakan itu terdiam sesaat. Tetapi segera dia mulai membantah. Sejauh yang saya tahu, Kim Chuan memiliki kepribadian yang sangat arogan. Mustahil baginya untuk menyerah pada keluarga Jiang. Kamu hanya mengarang cerita. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa dia tidak mau menyerah? Negara kita sedang dalam masa jayanya, mengapa dia seorang Tionghoa biasa tidak bisa menyerah kepada kita? Apakah kamu merendahkan negara sendiri?
Apakah kamu ingin meningkatkan status ideologis orang Tiongkok? Keduanya berdebat sampai wajah mereka memerah. Hingga Jin Xinyu membanting meja dan berteriak cukup keduanya berhenti berdebat dan semua orang di ruangan itu memandang Presiden Jin Xinyu. Dia memiliki wajah muram dan sedang memikirkan hal-halnya sendiri. Kemarin Qin Chuan memberitahunya terlebih dahulu bahwa Amerika Serikat akan melakukan short sale Korea Selatan untuk menutupi kerugiannya sendiri. Namun akhirnya, setelah menyelesaikan percakapan dengan James Lincoln, jauh di lubuk hati Jin Xinyu, mentalitas budaknya sebagai seorang putra meluap-luap. Saya selalu merasa bahwa ayah Amerika tidak akan begitu kejam. Secara kebetulan, seorang taipan kaya lainnya diculik hari ini. Jin Xinyu berpikir itu adalah kebetulan bahwa mereka berdua pergi ke sana pada waktu yang sama. Mungkinkah ini jebakan yang dipasang oleh Qin Chuan? Jin Xinyu ragu dan tidak berani bergerak dengan mudah. Mengatur negara besar seperti memasak ikan kecil. Jika Anda mengambil langkah yang salah, tidak akan ada pemulihan. Entah itu orang Amerika atau Qin Chuan, kata-kata mereka tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Tepat ketika Jin Xinyu sedang berpikir, sebuah panggilan datang dari telepon kantor presiden. Pihak lainnya adalah Duta Besar Korea untuk Amerika Serikat, Yin Jingda. Jin Xinyu menekan tombol hands-free di telepon, suara keras Yin Jing segera keluar melalui speaker telepon rumah. Dia berkata dengan cemas, Tuan Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi. Villa Ketua Jiang dari Happy Group telah dibobol oleh 5 geng besar di Los Santos. Ratusan anggota keluarga Jiang telah dikendalikan oleh pihak lain. Beberapa anggota keluarga Jiang telah dieksekusi di tempat kejadian. Bab 903 Dalang Pejabat Tinggi Amerika Serikat dan peristiwa dari 30 tahun lalu. Jin Xinyu mengerutkan kening dan bertanya. Villa Jiang Chongsuan berada di Beverly Hills di Los Santos. Keamanan di sana adalah yang paling ketat di Amerika Serikat. Dan itu juga merupakan komunitas dengan penjaga keamanan terbanyak. Ketika musuh menerobos pertahanan, mengapa Anda tidak bereaksi tepat waktu dan memberitahu keluarga Jiang untuk bersembunyi? Yin Jing, Duta Besar Korea untuk Amerika Serikat, berkata dengan sangat sedih, Tuan Presiden, kami sama sekali tidak menerima pesan bantuan. Pihak lain tiba di mansion dengan lancar. Keluarga Jiang lengah. Baru setelah Presiden Jiang Tang menghubungi kami melalui pesan teks, kami bisa mendapatkan dukungan. Mendengar ini Jin Xinyu segera menyadari ada sesuatu yang salah. Tindakan kolektif dari 5 geng besar di Los Santos pasti akan besar. Tindakan terang-terangan seperti itu tidak mengherankan karena penjaga keamanan di Los Santos tidak bereaksi. Apakah penjaga keamanan komunitas juga acuh tak acuh? Yin Jingda segera menjelaskan, menurut informan kami malam ini penjaga keamanan di dekat Beverly Hills menerima pemberitahuan dari atasan mereka. Mereka diminta untuk mengevakuasi Beverly Hills selama 15 menit. Selama periode ini apapun yang terjadi di area villa, mereka tidak diizinkan pergi ke sana. Tuan Presiden, ini jelas merupakan keputusan resmi mereka. Jin Xinyu menarik napas dingin ketika mendengar ini. Sama seperti yang dianalisis Yin Jingda, petugas keamanan di suatu distrik hanya dapat menyaksikan api dari seberang sungai. Siapa lagi yang bisa begitu cakap selain pejabat AS? Jin Xinyu membanting meja dengan keras dan berkata dengan marah dalam hatinya. Sitare, apakah orang Amerika akan saling mencabik? Jin Xinyu segera mengeluarkan instruksi kepada Yin Jingda melalui telepon. Duta Besar Yinte, situasinya mendesak. Kita harus melindungi warga negara kita dan mengirim agen Korea yang bersembunyi di Amerika Serikat untuk menyelamatkan keluarga Jiang. Yin Jingda segera menjawab, diterima Tuan Presiden, saya segera memberitahu agen yang bersembunyi di Amerika Serikat. Zheng Zaihao dan Yin Dao, kebetulan mereka berada di dekat komunitas Beverly. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, saya akan meminta mereka menggunakan tautan video untuk merekam situasi di tempat kejadian. Setelah mendengar ini, Jin Xinyu memuji Duta Besar Yin. Anda dapat mengirim saudara Anda untuk menjalankan misi berbahaya seperti itu atas nama negara Bang Agung, saya berterima kasih. Yin Jingda di ujung telepon menegakkan punggungnya dan berteriak ke mikrofon kesetiaan. Setelah menutup telepon, kelegaan di wajah Jin Xinyu menghilang. Semua orang di ruangan itu saling memandang, mereka semua adalah pemain lama di dunia pemerintahan. Keamanan di sekitar rumah Jiang menghilang dan penjaga keamanan dipindahkan. Semua orang telah menggunakan metode ini sampai batas tertentu. Bukti saat ini menunjuk pada tokoh senior Amerika sebagai dalang di balik layar dengan mengerahkan pasukan sebesar ini dan dipersiapkan dengan baik. Tidak mungkin mereka hanya menargetkan satu orang. Ini jelas ditujukan pada klan besar. Kemungkinan pihak lain mencari Qin Chuan semakin berkurang. Sialan, apakah orang Amerika gila? Mengapa mereka menculik orang-orang kita? Apakah keluarga Jiang menyinggung orang Amerika? Semua orang punya pertanyaan, dan Jin Xinyu juga sangat marah. Seorang anggota kabinet berteriak dengan marah. Tuan Presiden, Anda harus segera melawan balik. Orang Amerika sudah bertindak terlalu jauh. Ya, orang Amerika menculik chaebol Korea kita. Jelas karena uang. Defisit fiskal mereka terlalu besar dan mereka ingin chaebol kita menutupi defisit tersebut. Mengapa Amerika Serikat melakukan itu? Mereka hanya menginginkan uang. Ketika ekonomi negara kita meningkat dan menjadi pemimpin ekonomi dunia, aku bisa mengajakmu terbang. Jin Xinyu membuka laci mejanya dan melihat sebuah USB flash drive di dalamnya.
Dia mengeluarkan USB drive itu, memegangnya di tangannya, dan melihatnya selama beberapa detik, dan akhirnya memasukkannya kembali ke dalam laci. Jin Xingyu menarik napas dalam-dalam untuk meredakan pikiran kacau di benaknya. Dia berkata dengan tenang, sekarang kita hanya memiliki informasi tangan kedua sekarang. Kita harus menunggu informasi langsung dari tempat kejadian dilaporkan kembali sebelum kita dapat membuat keputusan. Kata-kata Jin Xingyu menenangkan anggota kabinet yang marah. Saat ini, seseorang di ruangan itu mengangkat telepon seluler dan berteriak. Presiden, istriku baru saja mengirimkan video dari tempat kejadian. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang itu adalah anggota kabinet Korea. Menantu kaya yang terkenal Pei Qianhuo. Jin Xingyu meminta sekretarisnya untuk memproyeksikan video di ponsel pihak lain ke TV di rumah agar semua orang dapat menontonnya. Video berhasil ditayangkan ke layar segera karena ini adalah candid shot gambar itu sangat tidak stabil. Namun, semua orang masih dapat dengan jelas melihat bahwa sekelompok orang kulit hitam bergegas ke rumah Jiang dengan senjata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melepaskan tembakan dan membunuh beberapa orang. Adegan itu kacau, dengan semua orang menghindar dan melarikan diri. Namun segera, pihak lain mengepung semua orang dan mengendalikan mereka. Pihak lain datang dan bertanya, di mana Qin Chuan? Mendengar hal ini, semua orang di kantor presiden segera menjadi gelisah. Teman baik, sudah kubilang bahwa Amerika tidak akan menyerang kita tanpa alasan. Aku benar-benar datang ke sini karena Qin Chuan. Sekarang buktinya sudah kuat. Kita tidak harus berselisih dengan Amerika. Para anggota kabinet di kantor presiden sepenuhnya menunjukkan kecenderungan orang Korea untuk melakukan tindakan gegabah dan ketakutan mereka terhadap Amerika Serikat. Tetapi sebelum mereka dapat menyelesaikan perkataan mereka, orang-orang dari 5 geng besar melihat sisi lain menembaki keluarga Jiang Bang Bang Bang. Tadada. Dalam sekejap, 7 atau 8 anggota klan Jiang jatuh. Dalam gambar, Jiang Chong mengangkat tangannya dan melangkah keluar. Ingin bernegosiasi dengan pihak lain, tetapi pihak lain tampaknya tidak berniat untuk berbicara sama sekali. Dan hanya memberi beberapa orang kacang secara membabi buta. Pada saat ini semua orang mulai merasa ada sesuatu yang salah, ini terlalu kejam. Dia bilang dia datang untuk mencari Qin Chuan, tetapi bagaimana dia bisa membunuh orang tanpa pandang bulu seperti itu kemudian? Para anggota kabinet mendengar bisikan seorang pria kulit hitam di dalam gambar. Dia berbicara tentang peristiwa tahun 1992 dan kebenaran di balik kematian orang tuanya dalam insiden itu. Orang lain juga menyebutkan bahwa saudaranya dipukuli sampai mati oleh orang Korea demi mata pencahariannya. Setelah percakapan ini, terjadi lagi pembantaian. Setelah ini terjadi beberapa kali, semua orang di ruangan mulai marah lagi. Saya katakan bahwa mencari Qin Chuan hanyalah kedok. Mereka di sini untuk membalas dendam atas apa yang terjadi pada tahun 1992. Ini adalah tujuan sebenarnya dari orang-orang negro itu. Para bandit ini sangat tidak berperasaan. Dulu, mereka menghancurkan dan menjarah toko-toko Korea kami. Dan kami melawan balik dan mengalahkan mereka kembali. Saya tidak menyangka bahwa lebih dari 30 tahun kemudian mereka akan kembali untuk membalas dendam. Setelah melihat sinyal ponsel sekretaris, Jin Xingyu berkata kepada Jin Xingyu, Tuan Presiden dan agen kami sudah siap dan peralatan mereka dapat menyiarkan langsung. Jin Xingyu mengangguk dan meminta sekretarisnya untuk segera mengunggah siaran langsung ke TV di rumah. Saat layar TV muncul, 2 wajah Korea muncul di kamera. Agen Zheng Zaihao dan Yin Dao menggunakan medan unik Beverly Hills. Bersembunyi di hutan, melihat wajah Jin Xingyu di layar, keduanya segera memberi hormat dan berbisik ke layar. Loyalitas. Bab 943 Harta Karun Pria Parubaya. Jin Xingyu mengangguk sebagai jawaban Zheng Zaihao menggunakan peralatan kelas agen khusus untuk menyiarkan langsung. Perangkat ini adalah model yang sama dengan yang digunakan oleh Komando Anjing Laut Bulu untuk berburu dan membunuh lentera ketika Oh Guanhai menonton mereka secara langsung. Fungsi radionya sangat kuat dan dapat menerima percakapan dalam jarak 50 meter dari arah yang benar. Yin Dao berbisik dalam bahasa Korea untuk menjelaskan situasi di dalam rumah besar Jiang kepada Presiden Korea Kim Sin-wol dan Kabinet Gedung Hijau Korea di sisi lain video. Yang Mulia Presiden dan semua pemimpin kami baru saja menghubungi Presiden Jiang Tang. Saya memintanya untuk mengirim beberapa anggota geng pergi, kemudian kita dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dan membawa dia dan Ketua Jiang pergi dari tempat kejadian terlebih. Setelah mendengar ini, Jin Xingyu menjadi sangat serius. Kedua agen merencanakan cara ini, yang berarti mereka hanya bisa menyelamatkan 2 orang. Yang lain hanya bisa diabaikan. Jin Xingyu tetap diam-diam menyetujui pendekatan mereka untuk mengorbankan yang kecil untuk menyelamatkan yang besar. Lagi pula, jika mereka kalah jumlah, bahkan kedua agen itu mungkin terbunuh. Selamatkan sebanyak mungkin orang dan biarkan pemimpin pergi lebih dulu. Inilah yang harus disadari oleh orang lain, bisik Jin Xingyu ketika Pei Qianhuo besanan dari keluarga kaya. Mendengar bahwa kedua agen Zheng Zaihao dan Yin Dao tidak menyelamatkan istrinya, dia menangis terseduh-seduh dan meratap, Tuan Presiden, istriku. Istriku masih di sana, Anda tidak bisa meninggalkannya. Pei Qianhuo berlutut di depan Jin Xingyu. Merpei, please, terimalah belasungkawa saya. Situasi saat ini tidak memungkinkan kami untuk menyelamatkan begitu banyak orang. Jin Xingyu menghiburnya. Tetapi nama belakangnya juga Jiang dan dia juga telah berkontribusi pada negara Korea. Jin Xingyu mengangkat kepalanya dan menghela napas. Aduh. Dia juga mencintai istrinya dan ketika dia melihat Pei Qianhuo menangis begitu patah hati, dia merasakan hal yang sama.
Jin Xinyu melambaikan tangannya dan memanggil Pei Qianhuo ke hadapannya. Dia berbisik anggota Kongres Pei juru bicara Wakil Ketua Majelis Nasional akan pensiun bulan depan. Kata-kata Jin Xinyu harus dibatasi hingga intinya. Tetapi orang pintar tahu apa maksudnya, bukankah ini hanya mencoba menebus rasa sakit kehilangan istrinya dengan mendapatkan promosi. Namun, begitu Jin Xinyu selesai berbicara, Pei Qianhuo tertegun pada awalnya dan kemudian menangis lebih keras lagi. Aku tidak mau, aku mau istriku. Semua orang di ruangan itu juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan terus mengutuk dalam upaya untuk menenangkan Pei Qianhuo. Sial, gangster Amerika itu bukan manusia. Mereka sangat kejam terhadap orang-orang kita. Saudaraku, aku minta maaf. Istrimu adalah istri kami. Presiden pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Pei Qianhuo menangis hingga pingsan dan baru berangsur-angsur bangun setelah seseorang mencubit titik lenzongnya. Sungguh pria yang baik dan setia. Dulu aku salah paham padanya sebagai seorang gigolo. Aku sangat tersentuh dan terharu dengan cinta yang mendalam antara anggota Dewan Pei dan istrinya. Dengan suami seperti itu, istrinya bisa meninggal dengan tenang di tengah desahan orang banyak. Pei Qianhuo perlahan berdiri, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan berjalan keluar dari kantor presiden. Dia mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati karena jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tertawa terbahak-bahak. 3 harta pria parubaya di Korea Selatan adalah promosi, kekayaan, dan kematian istri mereka. Hari ini presiden berjanji untuk mempromosikannya. Istri saya meninggalkan warisan besar. Setelah kematiannya saya bisa pergi ke klub untuk menyewa model muda malam ini. Ini benar-benar keuntungan besar. Dengan 3 kebahagiaan besar terjadi dalam satu hari, Pei Qianhuo hampir tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Setelah semua orang menyaksikan Pei Qianhuo pergi, suara Yin Dao terdengar dari video langsung. Presiden Leaders, sebuah keadaan darurat telah terjadi dan kami harus menangguhkan rencana penyelamatan. Setelah mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka kembali ke TV. Yin Dao berkata seseorang tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Zheng Zaihao mengarahkan kamera ke sosok yang tiba-tiba muncul. Pria dalam gambar itu memiliki sosok yang proporsional dengan tangan kirinya di belakang punggung dan tangan kanannya memegang pedang lebar yang menyala-nyala. Jin Xinyu memiliki mata yang tajam dan mengenali pria itu sebagai Qin Chuan pada pandangan pertama. Qin Chuan, mengapa dia muncul saat ini? Dia tidak muncul lebih awal atau lebih lambat, tetapi muncul tepat ketika agen kita mencoba menyelamatkan seseorang. Orang ini melakukannya dengan sengaja. Dia ingin menghalangi operasi dinas rahasia kita. Waktu kemunculan Qin Chuan benar-benar kebetulan. Ini hanya kebetulan seperti kasus penculikan hari ini. Ini pasti membuat orang bertanya-tanya. Jin Xinyu menyilangkan jari-jarinya dan meletakkannya di depan mulutnya sambil menatap layar video dengan mata dingin. Semuanya. Kemunculan Qin Chuan saat ini sangat tepat bagi kita untuk menentukan apakah dia berada dalam kelompok yang sama dengan 5 geng besar. Anggota kabinet di tempat kejadian menepuk pahanya dan berkata, ya, yang mulia presiden bijaksana mengingat perilaku brutal pihak lain. Mereka pasti akan menembak Qin Chuan. Jika mereka tidak melakukan itu, maka Qin Chuan pasti terlibat dalam masalah ini. Qin Chuan berani berkolusi dengan 5 geng besar dan dengan sengaja membantai orang Korea kami. Kami harus menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok. Biarkan mereka memberikan penjelasan. Segera setelah semua orang berdiskusi selama beberapa kalimat, suara teredam yang tebal terdengar di video digambar. Ketika orang-orang dari 5 geng besar melihat Qin Chuan, mereka menembaknya sampai mati bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun selain itu. Orang-orang dari 5 geng besar tidak hanya berpura-pura ketika mereka menembak. Ada ratusan orang di tempat kejadian dan mereka tidak akan melepaskan tembakan setelah mereka menarik pelatuknya. Untuk sesaat, peluru menyerang Qin Chuan seperti badai hujan. Di bawah tembakan sengit, tanah di tanah beterbangan dan asap serta debu memenuhi langit. Sebelum suara tembakan mereda, kilatan merah menyambar di kamera. Dalam sekejap mata, tubuh 10 anggota geng terpisah. Anggota geng 1020 terpotong menjadi 2. Tiba-tiba ratusan anggota geng tertegun. Monster macam apa ini? Di taman yang penuh asap, penglihatan semua orang kabur, tetapi orang-orang terus berteriak dan jatuh ke tanah. Seseorang telah memercikkan darah panas di wajahnya. Adegan tragis seperti itu membuat anggota 5 geng besar panik. Tak satu pun dari mereka yang terlatih dalam pasukan reguler, jadi situasi aneh seperti itu terjadi. Orang normal hanya akan memegang pelatuk dan terus menembak di depannya. Tada bang. Semua orang mengenakan 2 magasin. Dan suara mengganti magasin dapat didengar terus-menerus di tempat kejadian secara bertahap. Suara tembakan di tempat kejadian melemah. Debu di tempat kejadian perlahan menghilang. Tunggu sampai penglihatan jelas. Pemandangan di hadapan mereka membuat para pemimpin 5 geng besar dan semua orang di kantor presiden terpana. Ada mayat di seluruh tanah. Tidak satu pun dari 5 anggota geng yang jatuh ke tanah memiliki tubuh yang utuh. Hanya 4 anggota keluarga Jiang yang selamat dan sisanya terbunuh oleh peluru nyasar. Pakaian Qin Chuan robek dan berlumuran darah. Bagi orang luar, Qin Chuan terluka parah, seluruh tubuhnya hampir robek dan dia tampak sangat menakutkan. Namun nyatanya, hanya ada darah di tubuh Qin Chuan tanpa satu pun luka. Faktanya, kulitnya saat ini sehalus dan selembut kulit bayi yang baru lahir. Bab 905. Tuan, ampuni hidupku. Qin Chuan melihat bahwa 4 anggota keluarga Jiang masih hidup. Dia mengerutkan kening dan tampak sangat tidak senang.
Kenapa masih ada ikan yang lolos dari jaring? Dia melirik kamera siaran langsung di kejauhan. Demi kepentingan situasi keseluruhan, dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan pisau itu. Qin Chuan memusatkan energinya ke dalam dantiannya dan menggunakan kekuatan seni bela diri untuk membantunya. Dia berteriak kepada 5 anggota geng, jika kalian tidak ingin mati, lepaskan mereka. Mata Qin Chuan merah seolah-olah orang yang dibunuh di depannya adalah kerabat terdekatnya. Raungannya dikirimkan ke kantor Presiden Korea melalui peralatan siaran langsung khusus. Ada keheningan mematikan di kantor Presiden. Semua keraguan hancur oleh pemandangan di depan mereka. Penampilan menyedihkan Qin Chuan dan tindakan tanpa pamrihnya dalam menyelamatkan anggota keluarga Jiang menggerakkan semua orang. Meskipun seluruh proses itu sangat tragis, hampir semua anggota keluarga Jiang meninggal. Namun semua orang berpikir bahwa Qin Chuan tidak mementingkan diri sendiri dan itu adalah, dia bisa saja melarikan diri. Namun, dia mempertaruhkan nyawanya untuk kembali dan bertarung dengan musuh dan bahkan terluka parah. Dia berjuang untuk keluarga Jiang. Wah, saya sangat tersentuh. Saya tidak menyangka orang ini begitu setia. Siapa orang bodoh yang memfitnah Qin Chuan barusan? Berdiri tegak di sini atau aku akan membunuhnya. Semua orang di ruangan itu memiliki pendapat yang sangat berat sebelah tentang Qin Chuan. Bahkan jika masih ada orang yang mempertanyakan Qin Chuan, mereka tidak berani berbicara sekarang. Jin Xingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat apa yang dilakukan Qin Chuan di video. Sial, ternyata Qin Chuan sangat loyal kepada negara kita. Aku sangat tersentuh. Agen Korea yang bersembunyi di tempat kejadian dan menyaksikan Qin Chuan membunuh semua musuh, Zheng Zaihao dan Yin Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sungguh pahlawan, satu-satunya yang tidak tergerak hanyalah 4 anggota keluarga Jiang yang tersisa di tempat kejadian. Terutama Jiang Tang dan Jiang Chong. Keduanya telah mengutuk Qin Chuan lebih dari selusin kali di dalam hati mereka. Jika dia tidak muncul, aku pasti sudah diselamatkan dan tidak perlu khawatir di sini. Jiang Chong meludah dan mengutuk Qin Chuan. Sial, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Chuan menjawab, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Siapa yang memintamu menyelamatkanku? Kenapa kamu datang saat ini, tidak lebih awal atau lebih lambat? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dan kamu benar-benar mengatakan itu padaku. Apakah kamu masih punya hati nurani? Apakah semua orang Korea seperti orang yang membalas kebaikan dengan ketidakberterimaan? Kata-kata Qin Chuan dikirimkan ke kantor Presiden Korea melalui peralatan radio jarak jauh. Karena masalah jarak, bahkan itu adalah peralatan radio tingkat agen. Efeknya sebenarnya buruk, dan Anda hanya dapat mendengar percakapan pihak lain secara terputus-putus. Namun, semua orang bisa mendapatkan gambaran umum dari percakapan terputus-putus. Jiang Chong sangat tidak berperasaan. Dia mempermalukan kita orang Korea. Qin Chuan mempertaruhkan nyawanya untuk kembali dan menyelamatkan mereka, tetapi dia malah mengutuknya. Aku bilang para caibol ini manja dan benar-benar tidak memiliki integritas moral. Alas, jika aku adalah Qin Chuan, aku akan berbalik dan pergi segera. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Terus terang, ada 9 caibol besar di negara kita. Jika satu mati, masih ada 8 yang tersisa. Dengan kekuatan Qin Chuan, dia dapat dengan mudah membangun hubungan dengan 8 orang lainnya dan melakukan bisnis dengan baik. Itu benar jika Qin Chuan sedikit lebih kejam. Dia tidak akan melakukan ini, sepertinya karakternya masih bisa tahan uji. Semua orang sangat marah dengan penampilan Jiang Chongxuan. Mereka semua berpikir bahwa orang ini tidak tahu berterima kasih dan membalas kebaikan dengan kebencian. Para pemimpin 5 geng besar di tempat kejadian semuanya tercengang. Terkejut dan tercengang di babak terakhir penembakan, puluhan ribu peluru ditembakkan, puluhan ribu peluru jatuh seperti tetesan hujan. Tetapi gagal membunuh orang di depannya. Apakah ini fantasi? Apa yang terjadi apalagi pihak lain tidak mati? Semua anggota geng yang dibawanya ditebang hingga roboh. Kurang dari 10 anggota geng yang hidup dari 5 geng besar. Ketika orang-orang ini melihat tumpukan anggota tubuh yang patah di depan mereka, mereka tiba-tiba menderita gangguan mental. 2 orang melompat langsung dari rumah besar di tengah gunung dan jatuh ke hutan. Mereka mati atau cacat. Yang lain menjatuhkan pistol mereka dan berlarian keluar pintu. Hanya 5 pemimpin geng yang tersisa dari 5 geng besar yang masih berada di tempat kejadian. Mereka ingin lari, tetapi posisi mereka buruk. Entah Anda memilih untuk melompat dari gunung atau Anda harus melangkahi pedang Qin Chuan. Kelima orang itu saling memandang dan masing-masing membaca sesuatu dari mata satu sama lain. Mendiang pemimpin grup Glory merebut telepon dari pemimpin geng Serigala Darah dan melihat bahwa panggilan video masih berlangsung. Dia berteriak pada koboi ayah, sialan kau koboi ayah, apakah kau meminta kami untuk dibunuh? Siapa dia sebenarnya? Kau tidak bisa membunuhnya dengan pistol kau. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pihak lain menutup videonya. Pemimpin Glory Group si Matila sangat marah sehingga dia menghancurkan ponselnya. Pemimpin persaudaraan Haonan Chen menamparkan pahanya dan berkata, sial, sudah lama ku bilang padamu, bagaimana mungkin kau menawarkan hadiah setinggi itu untuk membunuh orang biasa? Pemimpin geng Serigala Darah adalah yang termuda dan paling cemas. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar untuk lari. Dan tidak benar untuk tidak lari. Orang ini seperti Song Yuanfeng dari Hongmen. Dia benar-benar tidak terduga pemimpin tertua di antara mereka. Pemimpin Glory Group The Deadman mendengus dingin sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan menuju Qin Chuan dengan tatapan mengancam. Saat dia berjalan, dia menjatuhkan senapan di tangannya. Kemudian dia mengeluarkan belati yang tersembunyi di sepatu bot tempurnya. Pemimpin geng Serigala Darah terkejut dan bertanya,
Brengsek paman mati gila, dia ingin melawan pihak lain dalam duel 1 lawan 1. Pemimpin Phoenix, Fire Phoenix, berkata dengan terkejut, apakah kamu lupa bahwa orang mati pernah menjadi petarung top di Los Santos? Dia menjadi pemimpin grup Glory karena keterampilan perkelahian jalanannya yang luar biasa. Desas-desusnya dia bertarung melawan 72 disa dari Hongmen dan tidak pernah kalah. Pemimpin persaudaraan, Hao Nan-chen, benar-benar memancarkan cahaya pemujaan. Almarhum tampaknya benar-benar marah. Dia sekarang seperti ketika dia masih muda dan berjuang untuk wilayah dengan Hongmen. Dia penuh semangat dan semangat juang. Almarhum pernah berkata bahwa menggunakan pistol adalah kelemahan terbesarnya. Ketika dia mengambil belati, langit dan bumi akan berubah warna dan bintang-bintang akan sebelum pemimpin persaudaraan Hao Nan-chen selesai berbicara. Mendiang pemimpin grup Glory telah berjalan di depan Qin Chuan. Dia mengangkat belati, melemparnya dan berlutut di depan Qin Chuan dengan bunyi gedebuk. Tuan ampuni hidupku, pemimpin persaudaraan Hao Nan-chen, pemimpin geng serigala darah, pemimpin aliansi bayangan hitam. Big Black Shadow dan pemimpin dari Phoenix Order Fire Phoenix melihat ini tanpa peduli menjadi tercengang. Mereka bertiga berlari menuju Qin Chuan. Mereka bertiga meluncur turun dan berlutut 10 meter lalu bersujud di depan Qin Chuan. Fire Phoenix bahkan mencoba yang terbaik untuk menggoda bertindak menyedihkan dan meremas payudaranya. Akhirnya mereka berlima berlutut di depan Qin Chuan dan bersujud. Kata Sir, mohon selamatkan kami, kami buta dan bodoh, kami bingung dan percaya apa yang dikatakan ayah Kobo itu. Yang tidak baik untukmu, mohon selamatkan kami, kami tahu kami salah. Bab 906, siapa yang memintamu menebus dosa-dosamu seperti ini? Kelima orang itu bersujud seperti menumbuk bawang putih seperti ayam mematuk nasi. Orang-orang hanya melihat karakter seperti itu di 72 iblis bumi dan 36 jenderal surgawi Hongmen. Semua orang tahu bahwa ini adalah Kung Fu Cina yang legendaris. Pemimpin geng serigala darah adalah yang termuda. Dan dia menatap Qin Chuan dengan wajah serius. Saya tahu bahwa saya telah melakukan dosa besar hari ini dan bahkan membungkuk 2 kali tidak akan cukup untuk menebusnya. Jadi dia merangkak di tanah dan mengambil belati pemimpin Korps Glory yang telah meninggal. Belati ini dapat memotong besi seperti lumpur dan dibeli oleh pemimpin grup Glory yang telah mati dengan harga yang sangat mahal. Desas-desusnya, senjata ini adalah gagasan dari seseorang di antara 36 makhluk surgawi Hongmen. Pemimpin geng serigala darah menatap Qin Chuan dengan mata merah seolah-olah dia telah membuat semacam tekad untuk mati. Tuan, saya tahu bahwa saya telah melakukan terlalu banyak dosa. Hanya membungkuk kepada Anda tidak akan dapat meringankan kebencian Anda. Pemimpin geng serigala darah itu belum menyelesaikan kata-katanya sebelum mengambil belati. Dia mengayunkan pisau dan memotong lengan kanannya. Pemimpin geng serigala darah berteriak kesakitan, kemudian dia menahan rasa sakit yang parah dan berlutut di depan Qin Chuan. Mengangkat belati di satu tangan dan berkata, Tuan, saya akan memotong salah satu lengan saya dan memohon pengampunan Anda. Jika kamu tidak bisa tenang, aku masih punya satu lengan tapi aku tidak bisa melakukannya lagi, jadi aku hanya bisa memintamu untuk memegang pisaunya sendiri. Qin Chuan tetap diam, dia tidak ingin peduli tentang 5 orang di depannya. Karena kekuatan bela diri yang dia lepaskan, dia merasa ada hampir 100 pembunuh bayaran top bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Setelah melihat pemimpin geng serigala darah melumpuhkan lengannya sendiri, Qin Chuan tidak terus meminta pertanggungjawabannya. Dia merebut belati dari tangan pemimpin geng serigala darah seolah-olah dia telah melihat cara untuk bertahan hidup. Bayangan hitam besar itu berteriak, mengayunkan belati, dan memotong kaki kirinya. Tindakan kedua pria itu mengejutkan pemimpin persaudaraan, Hao Nan-chen. Bertahan hidup dengan lengan patah, jika itu benar-benar dapat menyelamatkan hidup, apa artinya sebuah lengan? Dia menggertakkan giginya dan melepaskan lengan kirinya. Kemudian pemimpin Phoenix Order, Fire Phoenix, menarik napas dalam-dalam dan menebas kaki kanannya ketika pemimpin Glory Gang, si mati, melihat ini, dia berseru, wow. Pekerjaan di sini benar-benar terbagi, lengan kiri dan kaki kiri, lengan kanan dan kaki kanan, di mana lagi saya bisa memotong? Anda tidak bisa memotong kaki ketiga saya kan? Mendiang pemimpin Glory Group mengalami momen pergumulan ideologis. Akhirnya dia mengambil belatinya yang bisa memotong besi seperti lumpur. Sekarang dia tidak punya pilihan. Jika Anda ingin mempertahankan kepala besar, Anda harus mengorbankan kepala kecil. Dia gemetar seluruh tubuh. Tepat ketika dia hendak mengangkat pisau dan menebas, Qin Chuan sadar dan melihat 5 orang di depannya menyakiti diri mereka sendiri. Bingung, tanyanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kelimanya tertegun. Pemimpin termuda geng serigala darah berkata dengan sangat kesakitan. Tuan Qin, kami menebus dosa. Pemimpin persaudaraan, Hao Nan-chen, menyeringai dan berkata, ya, Tuan Qin, kami membunuh begitu banyak teman dekat dan kerabat Anda. Sekarang wajar bagi kami untuk melumpuhkan salah satu lengan kami. Pemimpin persaudaraan, Hao Nan-chen, menutupi lukanya dan berkata, selama kamu bisa tenang, kami rela kehilangan lengan lagi. Kami hanya mohon padamu untuk mengampuni nyawa kami. Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Penebusan dosa, ada cara untuk menebus dosa-dosamu. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kamu bisa pergi dan membunuh koboi ayah untuk menebus dosa-dosamu. Tetapi mengapa kamu harus melukai dirimu sendiri dengan pisau? Kelima pemimpin geng itu semua terkejut ketika mendengar ini. Ya, mereka tidak bilang akan mematahkan lengan atau kaki kita. Semua orang melihat pemimpin geng serigala darah. Matanya seolah ingin membunuh anak ini dengan pisau. Sial, ini semua salah si brengsek ini karena mencoba pamer.
Kamu harus bertanya dengan jelas apa yang mereka inginkan sebelum bertindak. Aku melihat semua pemimpin 5 geng besar itu cacat. Keempat anggota keluarga Jiang menghela napas lega. Agen Zheng Zaihao dan Yin Dao menyadari bahwa waktu yang tepat telah tiba dan segera muncul dan berlari maju untuk melindungi keempat anggota keluarga Jiang. Zheng Zaihao membantu Jiang Chong berdiri dan berkata, Tuan Jiang, apakah Anda baik-baik saja? Jiang Chong menyeka kotoran dari selangkangannya dan mengoleskannya ke wajah Zheng Zaihao. Lihat sendiri, apakah aku baik-baik saja? Sekarang Qin Chuan telah berbalik melawan Tiangang dan sedang memberi pelajaran kepada para pemimpin 5 geng besar. Dia tiba-tiba menjadi tangguh juga. Jiang Chong bergegas maju dengan marah dan mulai memukuli pemimpin geng serigala darah. Brengsek kalian semua orang negro, kalian semua orang sialan, kalian benar-benar pantas mati. Sialan, berani-beraninya kalian menodongkan pistol ke kepalaku. Pergi ke neraka. Pemimpin geng serigala darah sangat marah setelah dipukuli. Tetapi untuk bertahan hidup, dia harus menggertakkan gigi dan menahannya. Jiang Tang terhuyung 2 langkah lalu melepas sepatu hak tingginya. Dia berjalan tanpa alas kaki menghampiri pemimpin Ordo Phoenix. Fire Phoenix, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menghantam wajah orang lain dengan tumit sepatu hak tingginya. Dasar jalang, kau sangat mampu tadi, bukan? Ayo bunuh aku sekarang. Pemimpin Phoenix Society, Fire Phoenix, mengalami patah kaki dan dipukuli begitu parah hingga hanya bisa meringkuk di tanah. Wajahnya berlumuran darah dan beberapa giginya tanggal. 2 anggota keluarga Jiang lainnya mengambil senapan di tanah dan hendak menarik pelatuk ke arah pemimpin persaudaraan, Hao Nanchen. Namun peluru di dalam pistol sudah lama habis. Dalam keputusasaan, keduanya hanya bisa menggunakan gagang pistol mereka untuk saling menghantam. Meskipun pemimpin Brotherhood, Hao Nanchen, memiliki kekuatan yang cukup, dia takut pada Qin Chuan dan tidak pernah berani melawan balik. Pada akhirnya bola matanya meledak dan giginya rontok. Jiang Chong bertarung beberapa saat dan merasa lelah. Dia mengangkat rambutnya. Menunjuk Qin Chuan dan berteriak, sialan, kau sangat pandai bertarung, kenapa baru datang sekarang? Apakah kau tahu aku hampir mati ketakutan tadi? Sialan, aku rasa kau sengaja ingin menertawakanku, kan? Jiang Tang berkata dengan dingin. Apakah kau senang melihat caebol kami dipermalukan? Kau sangat bangga, kan? Aku rasa kaulah yang sengaja membawa mereka ke rumah Jiangku dan membiarkan mereka membantai anggota klan Jiang kami. 2 anggota klan Jiang lainnya juga menatap Qin Chuan dengan marah. Dasar kau orang Cina yang buruk, kau benar-benar buruk. Semua anggota klan Jiang kami sudah mati dan kau di sini bertingkah seperti pahlawan. Mereka memegang senapan tanpa peluru. Dan setelah mengalahkan pemimpin persaudaraan Hao Nanchen, mereka berbalik dan ingin memukuli Qin Chuan untuk melampiaskan amarah mereka. Namun, dia takut pada pedang menyala di tangan Qin Chuan dan tidak berani bertindak. Jadi dia menoleh dan melihat agen Zheng Zaihao dan Yin Dao. Kalian berdua adalah agen Korea kami, kan? Pergi dan beri pelajaran pada pria Cina ini. Gara-gara dia begitu banyak rekan senegara kita meninggal. Jika aku tidak bertarung beberapa kali untuk melampiaskan amarahku, aku bukan direktur SDM Happy Group. Jung Jae-ho sedang menyeka wajahnya. Yin Dao terdiam, untungnya kakaknya adalah seorang duta besar. Dengan hubungan ini, Yin Dao tidak perlu menjilat para caebol. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, semuanya, mari kita pergi dari sini dulu. Aku akan membawa kalian ke kedutaan. Jiang Tang melihat bahwa Yin Dao tidak mendengarkan perintah orang lain dan pergi untuk memberi pelajaran pada Qin Chuan, dan dia terlihat sangat sombong. Tanpa mengatakan apapun, dia berjalan mendekat dan menamparkan orang lain. Sial, menurutmu siapa dirimu? Apakah kami membutuhkanmu untuk memberitahu apa yang harus kami lakukan? Bab 907, apakah Anda mengakui kejahatan yang dilakukan 30 tahun lalu? Yu Yin Dao ditampar oleh Jiang Tang dan hampir ingin melawan. Jiang Tang melampiaskan seluruh amarahnya pada Yin Dao, yang dia takut untuk melampiaskannya pada Qin Chuan. Wajah Yin Dao menjadi dingin setelah dipukul dan dia mengepalkan tinjunya. Jika orang lain adalah orang biasa, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, pihak lain adalah Jiang Tang, salah satu dari 9 caebol utama di Korea Selatan dan ketua Happy Group. Yin Dao berkata pada dirinya sendiri untuk tidak mengambil tindakan. Mas, Jiang, demi keselamatan Anda harus pergi ke kedutaan. Jiang Tang mendengus dingin. Anda memberitahu saya? Tentu saja saya tahu untuk pergi ke kedutaan. Mobil kami diparkir di kaki gunung. Ikuti saya. Apakah Anda bodoh atau bodoh? Mengapa Anda mengendarai mobil rongsokan Anda? Saya akan mempersingkat hidup saya jika saya mengendarai mobil rongsokan Anda. Oke, saya ingin mengendarai mobil saya sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, momentum caebol Jiang Tang kembali. Yin Dao khawatir dan berkata, Nona Jiang, saya akan mengantar Anda ke sana. Di mana saya harus memarkir? Jiang Chong meludah, kau hanyalah seorang agen kualifikasi. Apa yang kau miliki untuk menumpang di mobil yang sama dengan kami sekarang? Semua orang sudah mati, tidak ada lagi bahaya. 2 anggota klan Jiang lainnya juga bersifat bosi. Mereka tampak kembali menjadi bagian dari kelompok dalam kekuatan dan dominasi penuh. Namun pemandangan mayat di mana-mana masih membuat mereka merasa sedikit takut. Kalau tidak, siapa yang tahu betapa sombongnya dia akan menjadi. Jiang Tang menunjuk Qin Chuan dan berkata, peristiwa hari ini semua disebabkan olehmu. Hampir semua anggota keluarga Jiang kita meninggal. Qin Chuan, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Qin Chuan menatap Jiang Tang dengan dingin dan bertanya, aku bertanggung jawab. Bagaimana kau ingin aku bertanggung jawab? 50 saham grup Sen, aku bisa memaafkanmu untuk semua yang terjadi hari ini. Maksudmu aku menyelamatkan kalian dan aku masih punya 50 saham grup Sen.
Jiang Tang menunjuk peralatan siaran langsung di tangan Zheng Zaihao dan berkata, "Jangan bertingkah seperti orang suci, kau berbalik melawan mereka karena kau mendengarkan Jin Xinyu. Kamu hanyalah seekor anjing dari negara kami. Wajar bagi seekor anjing untuk menyelamatkan tuannya." Jiang Chong mendengus dingin, "Kamu memberi saya 50% saham Sen Group. Yang juga merupakan perbuatan baik dari Sen Group Anda di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, Anda dapat menggunakan sedikit saham ini untuk naik ke Happy Group kami." Dua anggota klan Jiang lainnya menimpali Boyi, "Jika kamu tidak melakukan apa yang diinginkan presiden kami, Anda bisa saja menunggu perusahaan kecil Anda dilenyapkan oleh Happy Group kami, jadi bagaimana jika Anda bisa bertarung? Tidak peduli seberapa bagus Anda dalam bertarung. Anda tetap menjadi anjing keluarga Jiang kami." Setelah mengatakan itu, Jiang Tang membawa mereka bertiga ke garasi. Tapi sebelum dia mengambil 2 langkah, Qin Chuan tiba-tiba berteriak, "Tunggu!" Keempat anggota keluarga Jiang berhenti dengan curiga. Qin Chuan memanggil, "Zheng Zaihao, Yin Dao." Kedua orang itu memandang Qin Chuan dengan bingung. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Pak?" Dua anggota klan Jiang angkat bicara. "Sial, bisakah Anda mengecilkan suara Anda saat memberitahu mereka Anda membuat saya takut? Anda tidak ingin kedua orang ini memohon untuk Anda, kan?" Jiang Tang mencibir Qin Chuan, "Apakah Anda pikir identitas mereka sebagai agen lebih mulia daripada Anda? Pada dasarnya, Anda sama-sama anjing dari chaebol kami. Hanya saja Anda adalah anjing impor, sementara mereka adalah anjing lokal dari Korea Selatan." Qin Chuan mengabaikan apa yang mereka katakan. Dia menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya, dan menunjuk perangkat siaran langsung di tangan Zheng Zaihao. Dan bertanya, "Apakah kamu masih menyiarkan langsung?" Zheng Zaihao melihat perangkat itu, mengonfirmasi itu dan berkata, "Saya mematikannya ketika saya mengolesi kotoran barusan." Qin Chuan berkata dengan ringan "Oh" ketika dia mendengar ini. Kemudian dia menggerakkan bahunya dan menebas 2 kali di udara dengan pedang Minghong di tangan kanannya. Dua anggota klan Jiang yang masih tertawa dan mengutuk di detik sebelumnya langsung terbelah menjadi 2. Seluruh tempat itu dalam keheningan total. Zheng Zaihao dan Yin Dao tidak pernah menyangka bahwa Qin Chuan benar-benar akan membunuh seseorang di depan mereka. Jiang Chongxuan dan Jiang Tang juga terbunuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan berani membunuh orang di depan agen Korea. Qin Chuan memegang pedang Minghong di tangannya, mendekati Jiang Chongxuan dan Jiang Tang selangkah demi selangkah. Kedua pria itu terus mundur, tetapi tersandung kaki patah Fire Phoenix, pemimpin Ordo Phoenix. Melihat Qin Chuan yang mendekat selangkah demi selangkah, Jiang Chongxuan kehilangan kendali atas kandung kemihnya lagi. Jangan-jangan bunuh aku hanya bercanda denganmu. Kami tidak menginginkan sahamnya, kamu menyelamatkan kami dan aku akan memberimu uang untuk membayarmu. Jiang Chong adalah seorang pengecut, tetapi Jiang Tang bukan. Jika kamu berani menyentuhku, aku, Jiang Tang, tidak dapat mengucapkan kata-kata ancaman apapun untuk sesaat. Dia berteriak kepada Zheng Zaihao dan Yin Dao, "Kalian berdua bajingan, datang dan selamatkan aku." Zheng Zaihao dan Yin Dao berdiri di sana dengan bingung, tidak bergerak. "Menyelamatkanmu? Bagaimana? Naik ke sini." Qin Chuan berkata dengan dingin, "Jiang Chongxuan, 30 tahun yang lalu kamu bekerja sama dengan Sen Kuo dan memberi produk kesehatan beracun kepada kakekku Sen Guangyao. Ini menyebabkan dia lumpuh selama 30 tahun. Apakah kamu mengakui kejahatan meracun?" Jiang Chong merangkak mundur selangkah demi selangkah. "Itu bukan aku. Itu semua Sen Kuo, itu semua dia. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi tanyakan padanya. Jika itu tidak berhasil, aku akan menghadapinya, oke? Karena Anda ingin menghadapinya, silakan saja." Jiang Chong menghela napas lega ketika mendengar ini. Sebelum dia bisa mengambil napas kedua, semuanya menjadi gelap di depan matanya dan tubuhnya tercabik-cabik. Qin Chuan berbalik dan menatap Jiang Tang. "Jiang Tang, 30 tahun lalu, Anda bekerja sama dengan Sen Kuo untuk produk kesehatan di bawah standar senilai lebih dari 1 miliar. Anda menjual produk melalui saluran Sen dan dia menggunakan ini untuk membuat keributan dan menyingkirkan orang-orang lama di grup Sen." Wajah Jiang Tang berubah. "Bagaimana Anda tahu rahasia ini? Juga saya hanya menjual produk, saya tidak terlibat dalam urusan internal perusahaan Sen Anda." "Tidak terlibat? Siapa yang mengancam perawat untuk memberitahu ibu saya bahwa saudara perempuan saya meninggal karena keguguran untuk mengkonsolidasikan posisi Sen Kuo di keluarga Sen? Dan siapa yang membuang adik bayiku ke tempat sampah dan membiarkannya mati?" Setelah Qin Chuan selesai berbicara, dia mengangkat pedang Hongming. Tiba-tiba, pada saat ini, sirene berbunyi di luar rumah Jiang. Franklin bergegas dengan ratusan orang. Di antara ratusan orang ini, ada Sheriff Los Santos dan agen FBI. Orang-orang ini datang dengan momentum agresif seperti harimau yang turun dari gunung. Semua orang meneriakkan slogan mereka sendiri, "Lap Danda dikepung, angkat tangan Anda atau saya akan menembak." FBI sedang menyelidiki kasus, siapapun yang tidak tahu harus meletakkan tangan di kepala dan menghadap ke tanah. Tetapi ketika mereka melihat ratusan orang bergegas masuk meneriakkan slogan dengan momentum yang besar, halaman belakang rumah Jiang dipenuhi dengan darah dan mayat. Serta anggota tubuh yang terputus dan hampir 1.000 mayat yang merupakan pemandangan mengerikan. Lebih dari separuh orang merasa mual dan langsung muntah, beberapa sangat ketakutan sehingga memutar mata dan jatuh ke tanah dengan kejang-kejang. Kepala Sheriff Franklin Los Santos, Gonzales, dan petugas FBI Los Santos, John, melihat pemandangan di hadapan mereka. Semua wajah mereka berubah drastis dan mereka tercengang. Bab 908, "Jika Anda tidak mengambil uangnya dan saya tidak mengambilnya. Bagaimana Komisaris Smith bisa mengambilnya 5 menit yang lalu?" Los Santos, Beverly Hills, Franklin, sejak dia menutup telepon.
Dia segera berlari ke kaki gunung untuk menemui Gonzales, kepala Departemen Kepolisian Los Santos, dan John, kepala FBI di Los Santos. Gonzales memimpin lebih dari 40 kendaraan keamanan dan tiba di persimpangan jalan pegunungan. Dia keluar dari mobil bersama John dan bertemu Franklin. Ketika dia melihat orang lain itu utuh dan tidak ada darah di tubuhnya. Selain itu, langit cerah dan kawasan mewah itu dipenuhi kicau burung dan bunga yang menciptakan suasana harmonis. Tidak ada tanda-tanda bahaya dari Gonzales. Saya sedang menikmati AC di kantor ketika saya dipanggil ke sini secara tiba-tiba. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak sabar. Ada begitu banyak orang yang datang dari Washington hari ini, sangat menyenangkan, jadi mereka harus pergi menjalankan misi. Setelah sapaan singkat, ketiganya masuk ke mobil Sheriff Gonzales. Hampir 100 mobil FBI dan Departemen Sheriff melaju menuju kawasan mewah Beverly Hills. Untuk menjaga perasaan orang kaya di gunung, Gonzales dengan penuh pertimbangan meminta semua orang untuk mematikan sirene. Mobil melaju beberapa saat. Gonzales menggerakkan tubuhnya yang gemuk seberat 300 pound dan berkata, "Kalian orang-orang FBI hanya suka membuat masalah dan membesar-besarkan masalah. Ini hanya negosiasi antar geng. Seberapa besar masalahnya? Apakah perlu memobilisasi semua petugas keamanan di kota?" Franklin balas, "Kepala Gonzales, apa maksudmu dengan mencari masalah?" 5 geng besar di Los Santos semuanya dimobilisasi dan ratusan orang mengepung sebuah rumah besar pada saat yang sama. "Kau menyebut ini membuat gunung dari sarang tikus tanah?" Gonzales tersenyum bercanda ketika dia mendengar ini lalu menatap John T., kepala FBI di Los Santos. Di belakangnya John, dia ketakutan dengan perkelahian yang melibatkan ratusan orang. Dia adalah pria dari Washington DC dan dia tidak punya banyak pengalaman. "Kau ditempatkan di Los Santos, jadi kau juga tidak punya pengalaman." John melengkungkan bibirnya dan berkata, "Mereka yang duduk di kantor di Washington, Decenjoy menikmati AC dan minum kopi, tidak tahu apa yang dialami karyawan garis depan kita setiap hari." Perkelahian antara ratusan orang adalah peristiwa terobosan di Washington, tapi di Los Santos itu disebut rutinitas sehari-hari. Gonzales menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Anak muda, kamu ketakutan setengah mati hari ini oleh aksi kolektif 5 geng besar.